Baiklah, tanpa menunggu lebih lama, teman-teman dari Permika mungkin bisa di-turn on videonya supaya kita bisa menyapa para audiens kita yang hadir pada pagi hari ini. Yang pasti, kita punya 5 yang dari luar Indonesia, yaitu teman-teman dari Permika Nasional. Jadi, mungkin saya akan berikan kesempatan sejenak kepada teman-teman dari Permika untuk mungkin bisa say hi to the audience here. Maybe start with the lady first. Silakan. Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, aku Livia Jonathan. Di sini sebagai panelis dari Permika Nasional. Aku fourth year, tahun keempat, tahun terakhir di University of British Columbia. Program Data Science dan Ekonomi. Yeah, that's it. Nice to meet you everyone. Jangan lupa follow @Permika Nasional. Kelihatan banget ini promosinya. Tapi it's totally okay. Kenapa? Karena untuk sekedar background, Livi ini adalah presidennya dari Permika Nasional. Jadi sudah pasti dong, presidennya harus promote organisasinya. And I do encourage kalian yang ada di sini, khususnya yang ada interest untuk studi ke Kanada, atau bahkan hanya curious aja tentang Kanada, please follow dari Instagram. Jadi selain Permika Nasional, ada Permika-Permika chapter dari masing-masing provinsi yang ada di Kanada, dan mereka semuanya sangat aktif. Kalau kalian lihat dari aktivitas mereka di sosial media, khususnya di IG dan sebagainya, they are very, very active and really have good content. Thank you, Livy. Selanjutnya, silakan, the gentleman, I'll let you decide who wants to start. Oke, aku bisa mulai duluan. Halo teman-teman semua, nama saya Ariel Krisna Putra, panggilannya Ariel aja, nggak apa-apa. Aku di sini tahun keempat juga belajar communication, tapi minor business. Terus, juga sekarang aku lagi ngejalanin program co-op, yaitu kerja semacam magang gitu. Terus aku dulu nggak langsung, aku sekarang belajar di SFU itu di Vancouver, cuman dulu aku masuk college dulu. Gitu. Ya, sekian. Ditambah lagi Oke, mungkin jangan di-spill terlalu banyak, Ariel. Nanti kita spill-nya. Oke, kita harus misterius dulu ya, Pak ya. Oke, siap. Oke deh, ya udah. How about John and Xavier? Siapa yang mau mulai dulu? Ya, aku bisa mulai dulu. Ya, bisa dengar ya semuanya ya. Yes. Halo, namaku John Anthony Liwanto. Aku fourth year right now di University of Toronto. Thank you so much. Aku sebenarnya kemarin udah sempat ada waktu itu udah ada acara sama Jay sebelumnya ya. Jadi kayak this is my second time. Jadi thank you banget Pak Welly dan semua. Majoring di actual science and mathematics. Tahun lalu aku ada internship di Gojek Indonesia. Tahun ini I'm an incoming intern to Sun Life. So that's about. Thank you. Halo semuanya, nama saya Xavier Eugenio. Saya dari kota Winnipeg, Manitoba. Sekolahnya University of Manitoba. Sekarang lagi second year, programnya Computer Engineering. Thank you. Kelihatan tuh orang Computer Engineering, singkat, padat, dan jelas. Okay, last but not least, of course, we have Kamil. Silakan Kamil. Halo, namaku Kamil. Aku kuliah di McGill University di Montreal di Quebec. Aku sekarang U1, jadi baru tahun pertama di universitas, ngambil jurusan ilmu politik, dan aku ngambil juga minor di ilmu masyarakat asli atau masyarakat adat atau indigenous studies, dan filsafat. Wow, that's deep. So teman-teman, dari introduction yang tadi disampaikan oleh teman-teman Permika, luar biasa ya. Jadi kita hari ini benar-benar dapat all-round buffet. Maksudnya apa? Mereka semua sekolah di universitas-universitas yang berbeda, tapi semuanya adalah top university yang ada di Kanada. Dan mereka mengambil programnya juga kelihatan banget kan, range-nya bervariasi. Ada yang dari background IPA, ada yang dari background IPS, ada yang ambil data science, ada yang ambil actuarial science, ada yang computer engineering, bahkan sampai ada indigenous studies dan philosophy. Jadi tentunya juga tidak lupa one of the most popular program ada seperti business communication dan sebagainya. So this is a whole mix. Nah, jadi saya sangat menyarankan teman-teman yang join di acara
ini untuk bertanya. Kita akan buka sesi tanya jawab. There will be a Q&A session after this discussion where you can ask all kinds of questions. Kita tentunya akan berusaha mengcover sebagian besar dari pertanyaan itu lewat acara panel discussion ini. Tetapi misalkan apabila kalian ada pertanyaan, bisa diajukan dari sekarang, tidak harus menunggu sampai nanti masa sesi tanya jawab. Saya akan selalu mengintip di chat box kalau memungkinkan. Jadi apabila ada pertanyaan yang bisa langsung diajukan secara langsung, saya akan langsung sampaikan pada saat panel discussion. Tetapi kalau tidak, maka kita akan membahasnya pada saat Q&A session. And I'd like to take this opportunity one more time before we begin the panel discussion. I'd like to remind the audience here that we will be conducting this session in Bahasa, since majority of our audience here are Indonesian speakers. But if there are some of you that require the information to be delivered in English, we have a team that will be administering the information via chat box, especially the important information. And if you have some specific questions that would like to be addressed in English, you are welcome to type in the chat box, and we will do our best to accommodate your request. So without further ado, let's begin our panel discussion. And do stay sampai acara panel discussion ini berakhir, karena kita hanya ada waktu 2 jam, jadi tidak banyak waktu, jadi kita akan berusaha untuk mengcover semuanya. I see that there is already a comment coming in that would like the information to be delivered in English, so we will play it by ears. We will mix a little bit to make sure that we address all audiences. We apologize for any minor inconveniences if you are not able to follow the entire discussion, but we will try our best to make sure that the information can be delivered as best as possible in both languages. All right, so let's begin. Are you all ready, teman-teman Permika Nasional? Okay, that's good. Kita nggak akan lama-lama ya, kasihan, karena mereka sudah hampir malam loh. Dan nanti kalau kita 2 jam lagi, some of them are gonna be close to midnight. Jadi kita mulai saja ya. Alright, saya ada beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan. Dan memang tadi ada beberapa yang juga sudah menyampaikan, saya belajar ini, saya belajar itu. But maybe supaya semua audiens kita bisa menangkap dengan jelas, dan mungkin ada beberapa yang baru join, mungkin teman-teman dari Permika Nasional bisa sekali lagi bergiliran menjelaskan secara singkat program yang diambil apa. Jangan bikin kuliah ya. Jadi singkat, jelaskan apa yang sedang kalian ambil sebagai mata kuliah, dan itu kurang lebih seperti apa sih, dan di mana tentunya kalian mengambilnya, di university yang mana. Dan yang paling penting, saya yakin teman-teman audiens itu mungkin curious, program itu ya, saya juga sering dengar loh, sekarang populer di Indonesia dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kalian memilih program itu. Oke, kalau tadi sudah mulai dari Livi, mungkin sekarang kita balik, mulai dari Kamil terlebih dahulu. Silakan Kamil, you can start, because I'm particularly curious dengan program yang kamu ambil. Silakan. Halo, sebetulnya aku sekarang ngambil program Bachelor of Arts. Jadi kalau di McGill itu S1-nya, kalau ngambil Bachelor of Arts itu kayak apa ya? IPA lah, jadi sosial dan ilmu politik. Kalau di UI itu kayak FISIP. Nah, itu fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi di situ mulai dari linguistics, dari ilmu bahasa sampai ilmu politik sampai ilmu sosiologi, itu termasuk dalam fakultas itu. Jadi kalau kamu masuk fakultas itu, programnya itu tergantung kamu dulu kurikulumnya apa dan kamu college atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kamu college atau kamu misalnya IB, kurikulum SMA-nya kamu cuma 4 tahun. Kamu 3 tahun aja. Jadi kayak aku college di sini sebelumnya, jadi aku cuma 3 tahun. Tapi kalau kamu SMA biasa, kamu jadi 4 tahun gitu programnya. Terus aku sekarang belajar ilmu politik sebagian besar. Aku ngambil kelas-kelas kayak aku semester lalu ngambil politik internasional. Sekarang aku ngambil politik
ya teori, jadi lebih ke filsafat, teori politik teori gitu. Dan sekarang ngambil tahun lalu aku juga ngambil Introduction to Indigenous Studies, jadi bicara tentang budaya dan pergerakan politik orang-orang asli di Amerika Utara gitu. Oke, Kamil, itu sounds interesting. Tapi mungkin bisa dijelaskan nggak kenapa kamu tertarik ambil itu? Atau arah karir kemana yang mungkin sedang ada dalam rencana bayangan kamu? Sebetulnya aku tuh tertarik mengambil hukum yang fokus, yang punya spesialisasi di masyarakat adat gitu. Jadi sebagai batu loncatan untuk sekolah hukum, karena sekolah hukum itu kalau di sini kalau di Amerika Utara itu jarang sekali yang langsung dari SMA atau langsung dari college itu langsung ke fakultas hukum, karena bisa tapi kompetitif banget. Aku kemarin daftar juga sebetulnya ke McGill Law, tapi belum sempat diterima karena kompetitif banget. Aku diterima di interviewnya, tapi aku nggak lolos gitu. Aku sebetulnya kemarin ada beberapa opsi juga ngambil fakultas hukum di University of Ottawa, tapi aku akhirnya ngambil McGill. Abis itu rencananya nanti aku mau sekolah hukum gitu. Okay, Kamil. I think Kamil mentioned several very important information, and I like to repeat that. First of all, Kamil mentioned that if you are from international curriculum background in high school, like IB or Cambridge, there is actually a benefit for you in the case that there is an advanced standing consideration offered by Canadian universities. So you do not need to start at the freshman year with 0 credit, but some of your IB or Cambridge, or if you already have college experience, can be considered as transfer credits. That way, you can start your undergraduate study in the second year, seperti yang tadi kami sudah sampaikan. S1 di Kanada itu lamanya 4 tahun, jadi apabila bisa ke transfer sampai kurang lebih 1 tahun, that means you save your time and also you save the money as well. So thank you for that information, Kamil. And one more thing, for those interested in law degrees or medical degrees, in Canada we call these professional degrees. Nah, untuk bidang-bidang yang semacam ini memang belum tentu bisa masuk langsung setelah tamat SMA. Bahkan Kamil ini mungkin salah satu yang special challenger ya. Jadi kalau umumnya rata-rata malah sebagian besar mereka akan menyelesaikan undergrad study mereka dulu, baru mereka akan coba apply untuk masuk ke grad school-nya untuk medicine ataupun law. But keep in mind, law di Kanada dengan di Indonesia sistemnya agak berbeda, tapi kebetulan Kamil mengambil bidang yang sangat spesifik ya, yang niche yang berhubungan dengan undang-undang untuk peraturan untuk masyarakat asli, untuk istilahnya indigenous people. Jadi itu suatu yang menarik karena Kanada juga memiliki indigenous people, dan Kanada termasuk salah satu negara yang sangat meresponi hal-hal semacam itu. Di samping itu, medicine juga sama. Medicine juga bukanlah suatu bidang yang bisa dengan mudah dimasuki. Bahkan di seluruh Kanada hanya ada beberapa fakultas kedokteran yang terbuka untuk murid internasional. There is only limited number of faculty of medicine that's open to international students because majority of them are still reserved for the Canadian citizens and permanent residents. So thank you, Kamil, for some of that important information. Mungkin kita bisa lanjut ke Ariel. Go ahead, Ariel. Oke, iya. Jadi aku di sini aku belajar communication sama bisnis, cuma bisnisnya minor ya. Jadi kayak setengah doang, nggak sampai full degree, cuma setengah. Kalau communication-nya itu kedengarannya berat banget ya. Degree communication ini kayak kita ngomong gini ada komunikasi. Cuman kalau di komunikasi di Kanada itu banyakan ngomongin tentang orang dan masyarakat. Jadi kita nggak ngomong perorangan begini, tapi masyarakat as a whole gitu. Nah itu larinya bisa ke banyak tempat, bisa marketing, bisa PR gitu-gitu semua. Kalau aku aku nyarinya lebih ke arah iklan. Jadi branding gimana caranya, misalnya kayak Nike gitu. Itu gimana cara mereka bisa bikin orang tuh mikir Nike sebagai penyelamat mereka dari let's say kemalasan atau apa ya. Nah itu tuh branding. Nah mainnya di situ, itu komunikasi. Terus juga sama risk management. Jadi kalau misalnya ada
Misalnya kayak ini deh, apa namanya, perusahaan minyak. Mereka kan mau ngomong minyak tuh bagus buat dunia. Nah, itu orang-orang komunikasi jahat itu. Nah, di sini juga diajarin gitu. Nah, gitu. Jadi diajarin semua, yang mulai dari yang kayak nggak bener sampai yang bener tuh diajarin. Soalnya balik lagi yang kita pelajarin tuh bukan apa, bukan moralnya doang, tapi cara-caranya gitu. Jadi kita tahu juga dari sisi mereka tuh bagaimana gitu. Nah, itu kalau dari komunikasinya. Kalau dari bisnis, kenapa aku ambil sekalian sama bisnis itu gara-gara menurutku komunikasi itu cocok dipaduin sama bisnis. Soalnya kalau dari bisnis dia mainnya banyak kan kayak mikir gimana cari duitnya, gimana exploit uh, value barang, gimana gitu-gitu. Tapi kalau dari komunikasi kita ngelihat juga orang tuh mikirnya apa gitu loh, bukan duitnya doang gitu. Nah, itu menurutku jadi cocok. Kalau misalnya perjalanan karirku, tadinya aku mau bisnis. Ke sini tuh larinya mau bisnis tadinya. Cuman sampai sini ngambil-ngambil kelas bisnis baru tahu, aduh, agak berat juga bisnisnya. Kebetulan beratnya gara-gara aku nggak suka gitu loh. Jadi aku minor aja bisnis. Kalau minor cuma setengah ya nggak apa-apa lah daripada 1 degree gitu. Nah, akhirnya ngambil komunikasi gara-gara aku mikir ini skill yang penting buat dipunyain, dan itu menurutku agak susah buat digantiin sama robot dan teman-temannya itu. Jadi aku mikirnya itu masih perlu otak banget, dan aku perlu belajar itu buat hidup ke depan gitu. Jadi aku pilih itu. Thank you, Ariel. Kalau bicara soal bidang kamu ini, sebenarnya Ariel mungkin yang paling mirip sama saya ya. Jadi saya paling bisa relate. Karena kebetulan saya, tapi saya ambilnya slightly beda dengan kamu, Ariel. Kalau saya business degree, but I'm very interested in, my concentration is in marketing. Kalau kamu lebih ambil aspek dari communication degree with minor in business. And I think Ariel mentioned a very important thing here, teman-teman. Jadi kalau di Kanada kita juga open yang namanya double degree, major minor, yang double concentration yang bisa kalian pertimbangkan. Misalkan nih, kalian tahu ada satu karir yang dimana very prospektif, tetapi pada saat yang sama kalian ingin mengejar passion kalian, dan ini persis seperti yang Ariel sampaikan. So it is possible, kalian bisa ambil double degree, tapi kalau double degree mungkin paling berat ya, karena kalian ambil full program, at the same time, simultaneously. Atau yang kedua, kalian juga bisa consider ambil major minor, di mana seperti yang diambil oleh Ariel. Tetapi juga bisa ada yang kadang-kadang consider double concentration, yaitu dalam degree yang sama, dalam faculty yang sama. Misalnya, anak bisnis, tapi tertarik mau ambil management information system and misalnya communication, atau mungkin marketing, itu bisa dilakukan. So it's very widely available and open di Kanada. Thank you, Ariel, untuk infonya. Let's go to the next one. Safir, go ahead. Kalau aku tadi computer engineering second year, awalnya tuh di college dulu, nggak langsung ke universitas ya. Tapi yang kayak tadi udah diomongin, ada transfer credit juga di sini. Jadi dari college-nya itu International College of Manitoba. Jadi dia satu institusi juga sama University of Manitoba. Kalau yang di singkatannya tuh ICM. Kalau di ICM ini dia lebih kayak ke untuk ngebantu international students gitu sih. Jadi kayak lebih di guide dan lebih kayak apa ya, kayak biar lebih landai gitulah kita di Kanadanya gitu. Sama kayak tadi, jadi aku first year-nya di engineering, baru second year-nya masuk ke di departmentnya computer engineering. Dari situ transfer kreditnya juga masih bisa yang mirip-mirip lah kayak gitu. First year-nya transfer kredit. College terus nggak ambil double degree karena ini course-nya programnya lebih lama daripada program-program biasanya. Kalau misalnya tadi kayak diomonginnya kayak program-program biasanya 4 tahun atau itu, kayak di sini kalau di engineering ada kayak bisa 5-6 tahun. Terus juga itu belum termasuk work term. Jadi kayak nanti ada kita kayak 1 semester atau bisa sampai setahun dan lebih itu untuk fokus co-op dan kerja aja gitu. Terus ya basic itu sih. Kalau misalnya tentang major aku, computer engineering, dia kenapa pilih tuh waktu itu masih bingung ya juga mau major apa. Terus kayak suka main-main sama komputer gitu kan, main-main kayak seru aja gitu, ngerasa kayak kayak sirkuit itu kayak gimana, keyboard kayak simple kayak keyboard itu gimana cara kerjanya, mouse gimana cara kerjanya, gara-gara kepo mulai cari-cari, terus kayak
oh ini udah mulai kayak teknik nih, oke teknik komputer. Terus kan kayak emang ada sedikit minat sama coding-coding juga ya. Jadi ini kayak di tengah-tengah gitu loh. Kalau kalian oke lah ngerti coding tapi nggak terlalu mau loncat ke coding banget gitu. Jadi kayak lebih ada hardware-nya juga gitu lah sama electrical engineering juga gitu. Di tengah-tengah gitu. Bagus sih. Seru. Pas banget term ini aku lagi ambil 3 course dan 3-3-nya itu dari kayak perspektif yang beda-beda. Jadi kayak ambil antropologi, engineering course satu sama math course satu. Jadi ada satu yang emang kayak teori yang mat banget, yang emang udah teori banget. Terus satu engineering course ini, kalau di engineering course yang lagi aku ambil sekarang, dia lebih kayak ke praktek sih. Kayak aku di apa ya, diuji banget gimana cara kerja profesional, gimana cara kayak kerja di tim, kayak belajar kayak etika-etika di tim lah gitu-gitu. Terus kalau antropologi mungkin agak mirip sama Kamilnya gitu. Jadi kayak aku ada belajar indigenous juga di sini sedikit sih, cuman kayak nyicip aja gitu. Kayak untuk cuman tahu aja kayak oke, kalau misalnya jadi future engineer, future scientist di sini kita juga masih harus kayak ethical gitu, nggak boleh kalau kayak Ariel tadi kan kayak ada yang jahat-jahatnya juga tuh, nggak boleh jahat-jahat. Terus kayak harus consider juga indigenous-nya di sini kan udah kayak harus dilestariin dah, pokoknya harus kayak dipikir-pikirin juga gitu. Jadi kayak ya itu sih untuk course yang sekarang aku Wah, ambil ini tadi. loh, udah mulai diserang loh, hati-hati. Just kidding. Tapi memang benar sih ya, it's all about, trying to be ethical, but at the same time pursuing the objective ya. Jadi mungkin seperti yang tadi Ariel bilang, memang kadang-kadang kita harus packaging sesuatu ya, sesuatu yang mungkin di pandangan orang kadang-kadang belum tentu sesuatu yang positif, tetapi kita harus somehow gimana cara spin-nya supaya itu bisa presentable. Nah, itu tugasnya communication sama marketing. Tetapi jangan lupa, we always need to be ethical in the business, in the marketing, dan itu sebenarnya diajarkan sih. Di course-course apapun yang kita ambil, itu biasanya ada business ethics, ada seperti yang tadi di-share oleh Kamil sama Safir. Nah, Safir dan Kamil ini by the way adalah dua yang paling muda ya, di antara mereka berlima ya, karena yang Ariel, Livi, dan John ini semuanya sudah anak tahun keempat, atau lebih tepatnya sudah bukan anak tahun keempat nih, ini udah tahap akhir, sudah mau lulus. Sementara Safir and Kamil ini baru join ya. Safir kalau nggak salah tahun pertama ya, Kamil yang tahun kedua, atau kebalik ya? Aku second year sekarang. Oh iya, Safir yang kedua, Kamil yang first year ya? Tapi umurku, aku sekarang 21 tahun ini 21 tahun. Jadi aku masuk tahun pertama universitasnya telat. Oke. Karena aku CEGEP 2,5 tahun. Oke. CEGEP di Quebec itu sistem pendidikannya beda. Jadi setelah secondary school 5 tahun, udah gitu CEGEP atau college 2 tahun, habis itu baru universitas 3 tahun gitu. Oh iya, thank you Kamil untuk mention that. Kami langsung full seniority. Enak aja, saya bukan yang junior di sini loh. Totally understand, and thank you Kamil for mentioning that. Yeah, it's very important. In the province of Quebec in Canada, we have what we call CEGEP. CEGEP, and basically it's like a college after high school, and upon completion of the program, you will be able to go to university. So it's a very good program, gives you proper foundation and more applied knowledge. Nah, saya ingin kembali sebentar ke Safir, tadi sempat mention tentang perbedaan antara computer science and computer engineering. For some of you listening, you are probably wondering, and Safir has already touched on that a little bit in its explanation. Engineering is a much more applied degree, and that's why computer science, on the other hand, is more into programming, coding, math, and so on. So as Safir pointed out, if you are more into on-ground, practical, applied sense, although, of course, you won't be able to stay away from math if you do engineering, you got to understand that. But it will be a very good field to consider, engineering, applied degree. And especially with in Canada, most of the applied degrees will have the co-op education. And we will talk about this later on. Because ini adalah salah satu manfaat terbesarnya untuk studi di Kanada, yaitu program co-op yang dimana kita punya program terbesar di seluruh dunia. Oke, tanpa kita spill lebih lanjut, mari kita move on to our next speaker. John, go ahead.
Ya, jadi aku first year dulu di University of Toronto, Mississauga. Jadi kita University of Toronto itu ada cabang-cabang di Scarborough, satu utamanya di St. George di tengah downtown Toronto. Saya yang di Mississauga, anggapannya kalau Jakarta anggapannya Tangerang sama Jakarta itu sendiri lah gitu. Terus dulu saya majornya computer science first year, terus saya transfer ke downtown campus, ke utama saya ngambil 2 major, actual science sama mathematics yang saya ambil sekarang. Dan kalau kalian penasaran dan bingung kenapa 2 gitu, karena memang kalau di University of Toronto kita cuman bisa antara 2 major untuk kita mendapatkan degree kita antara bisa 2 major, 1 spesialis atau 1 major dan 2 minor gitu. Jadi kalau spesialis itu biasa ada co-op gitu. Jadi kita rata-rata kebanyakan dari kita pasti ngambil banyak mata kuliah banyak gitu, banyak program studinya banyak sebenarnya gitu. Karena kalau saya matematika, mungkin kalian sudah tahu ya kira-kira, mungkin banyak nggak tahu aktuaria di Indonesia ada di 2 universitas sudah cukup besar programnya, di UI dan di ITB. Aktuaria itu berhubungan dengan perusahaan asuransi gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian lulus dari jurusan aktuaria, kalian akan kerja di bidang research and development di perusahaan asuransi, misalnya di Prudential, kalau di Indonesia di Prudential, di AXA. Kenapa aktuaria dibutuhkan? Karena aktuaria itu yang menghitung harga yang nanti bakal dibayar untuk asuransi tersebut gitu. Jadi kalau bahasa Inggris kita sebut premium. Jadi kalau misalnya aktuaria akan mencoba menghitung resiko kematian, resiko dari kecelakaan, menggunakan materi-materi seperti statistik dan matematika. Jadi untungnya buat kalian yang memang suka matematika dan pingin ada hubungannya yang lebih praktis ya, jadi bukan sebatas matematika doang, berhubungan dengan gimana caranya kita bisa memberi harga ke produk-produk asuransi, saya rasa itu sih. Dan mungkin satu terakhir lagi, kalau kalian tertarik dengan jurusan aktuaria ini, aktuaria itu sebenarnya nggak mendapatkan kredibilitasnya dari mata kuliah ya, bukan dari jurusan kuliah, dan itu menarik, itu yang unik tentang jurusan aktuaria gitu. Jadi kita tuh sebenarnya mendapatkan kredibilitas kita itu dari 2 organisasi di seluruh dunia, satu dari organisasi bernama CAS, satunya lagi SOA. Mereka adalah induk organisasi seluruh dunia yang memberikan sertifikasi untuk aktuaria di seluruh dunia. Dan jadi kalau kalian di aktuaria, kalian juga harus bersiap untuk membayar buat ujian di luar sekolah, karena nanti ujian di luar sekolah itu yang akan memberikan sertifikat kalian untuk bisa berpraktek sebagai seorang aktuaria. Okay, thank you so much, John. I think it's very important karena jujur actuaria science in the past few years have been very trending dan popular di kalangan murid Indonesia ya, karena demand untuk aktuaria di Indonesia masih sangat tinggi. Karena kalau kita bicara soal asuransi, market penetrasi di Indonesia masih relatif cukup rendah. Jadi potensinya dengan kata lain sangat tinggi di Indonesia. Apalagi kita ada sekitar 260 million people which in need of some sort of health insurance and life insurance and so on. Dan tentunya yang menarik bahwa John ini juga, seperti yang tadi sudah dibilang, bahwa dia akan soon ya John, atau sudah ya, bekerja di Sun Life Canada. Mei ini Pak. Mei ini akan dimulai ya. Nah, omong-omong John ini Sun Life kebetulan di Indonesia juga ada ya. Jadi kita ada 2 perusahaan ya, di Indonesia, ada Manulife dan ada Sun Life. So the prospect is huge for actuarial science. There are so many different insurance companies from all over the world in Indonesia right now. So your job prospect in Canada or in Indonesia will be equally great. Bahkan mungkin kalau menurut saya personally, saya akan bilang di Indonesia lebih besar, karena Indonesia secara jumlah marketnya sendiri size-nya udah berlipat-lipat daripada jumlah penduduk yang ada di Kanada. So thank you, John. And just a side note I want to mention, John. John ini by the way juga sempat loh kerja intern di Goto kemarin itu pada waktu dia di Indonesia. Betul ya, John? But let's talk about that. Okay? Sure. All right, and now last but not least, the lady in the midst. Silakan, Livi. Hai semuanya, aku major Indira. Jadi aku sekarang final year atau tahun terakhir di University of British Columbia di Okanagan campus.
itu kayak Bandungnya Jakarta. Kalau tadi John Tangerangnya Jakarta, ini agak jauh, kayak Bandungnya Jakarta. Em, aku data science major. Data science itu apa? Data science itu an interdisciplinary knowledge yang kombinasi antara matematika, statistics, dan computer science. Em, belajar apa sih di data science? Kita di data science diajarkan untuk storytelling atau membagikan cerita berdasarkan data dan membuat keputusan-keputusan di perusahaan atau di government berdasarkan data juga gitu. Nah, untuk komplement, karena data science ini ada interdisciplinary knowledge, aku komplement my degree dengan mengambil economics, minor in economics. Jadi, aku banyak bekerja di data-data ekonomi, finance, investment, international finance, and so on, dengan menggunakan ilmu data science juga. Kebetulan aku sekarang aku mengambil honors degree. Jadi honors degree itu kalau di sini kita bisa spesialis lagi gitu. Jadi dari science, aku spesialis ke data science and economics, kemudian aku bisa mengambil spesialisasi lagi melalui honors program itu, yang mana aku sekarang lagi spesialisasi di machine learning dan database system gitu. Programnya kurang lebih sebenarnya 4 tahun, tapi dengan ditambah minor dan honors tadi, sebetulnya bisa sekitar 5 tahun, tapi semuanya itu sebenarnya bisa diatur sendiri. Jadi aku sekarang di tahun keempat dan aku akan selesaiin semuanya dalam 4 tahun itu gitu. Jadi enaknya di Kanada kita punya kebebasan yang sangat luas untuk mengatur kecepatan kita untuk belajar gitu. Kita nggak harus dalam 1 semester mengambil kredit yang penuh atau jumlah pelajaran yang sangat banyak atau sangat sedikit tuh nggak ada yang ngatur gitu. Jadi bisa sesuai dengan pace kita atau kemampuan kita gitu. Jadi ya itu mau cepat mau lama sebenarnya bisa diatur sendiri gitu. Tadi apa lagi ya? Bekerja ya? Kalau bekerja mau melanjutkan bekerja atau karirnya di mana? Baik lagi karena data science itu ada interdisciplinary knowledge dan pasti dibutuhkan di semua perusahaan, mau besar, kecil, startup, maupun di government juga diperlukan karena mulai dari, kalau misalkan tadi Xavier lebih ke computer engineering yang mana lebih hardware, jadi komputernya, mesinnya, arsitektur komputer, aku lebih ke arah software-nya gitu. Jadi di situ, jadi semua bidang, di semua perusahaan dan semua government pasti perlu gitu intinya. Jadi mau bekerja di mana sebenarnya nggak tahu, tapi semua perusahaan pasti cari data science, data analyst, bahkan mau ke, tapi yang nggak bisa mungkin ke ini ya, asuransi ya, perusahaan asuransi karena perlu license untuk bekerja di perusahaan asuransi gitu. Wow, thank you, Liv. Itu menarik kali ya. Bisa kerja di mana aja bisa, jadi makanya sampai nggak tahu mau mulai dari mana. So that's good. Yeah. But data science is very important, right? I'm sure everyone knows these days everything is based on data, and that's exactly what data science offers, is to provide quantifiable analysis, analisis yang bisa quantifiable untuk mengambil qualitative decisions, and that's exactly what Livy is doing. So an excellent di mana Livy bisa mengcombine itu dengan economics karena jadi aplikasinya lebih luas ya, karena data-data makroekonomi, mikroekonominya tentunya juga selalu membutuhkan data-data secara figur gitu ya. Jadi data analisisnya akan sangat berguna. So thank you so much everyone for this sneak peek into what you are doing right now, what you are studying in Canada. All right, let's move on to the next question. Yang ini saya mungkin tidak akan tanya ke semuanya sekaligus, karena waktunya terbatas, saya mungkin akan arahkan pertanyaan ini ke beberapa. Jadi, be ready everyone, teman-temannya di Permika. Nah, mungkin pertanyaan saya berikutnya adalah pertanyaan yang mungkin paling mendasar ya, yang mungkin yang ada di audiens kita mungkin sama-sama penasaran ingin tahu. Sebenarnya kenapa sih kok pilih Kanada? Karena jujur ya, misalnya kalau dari Indonesia, kita ada banyak negara-negara yang dimana mungkin lebih populer ya di mata student tertentu untuk studi ke luar negeri. Misalnya mungkin ke Amerika kah, atau mungkin ke Australia yang lebih dekat, atau mungkin ke UK. Karena nggak bisa dipungkiri, 3 destinasi ini adalah 3 destinasi yang populer bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Tetapi saya juga mau dengan bangga sebutin bahwa Kanada itu, by the way, sudah masuk dalam top 4 loh guys, in the whole world. Jadi sebenarnya kita juga salah satu yang dominan
Bahkan lebih tepatnya kita ini yang emerging trending. Jadi yang kalau UK, US, Australia mungkin memang sudah powerhouse ya, mereka sudah lama memang selalu menjadi destinasi studi. Tetapi Kanada dalam satu dekade terakhir ini adalah one of the major destination yang sekarang sedang growing. Dan itu juga dirasakan di Indonesia. Karena just for your information, jumlah murid atau student Indonesia yang berangkat ke luar negeri yang memilih Kanada, itu kita sudah masuk dalam 10 besar destinasi paling banyak di kalangan murid Indonesia. So definitely interest is growing, and obviously proof-nya ya mereka berlima ini paling nggak yang ada bicara sama kita. So I want to ask both Camille and Safir, kenapa sih kalian pilih Kanada? And apakah yang menjadi faktor penentunya sampai akhirnya kalian milih Kanada? Karena misalnya nih, kalian mungkin tertarik dengan beberapa negara awalnya, tapi akhirnya tetap pilih Kanada. And why is that? So, silakan. Camille, Safir, siapa yang mau mulai duluan? Jadi awalnya sih masih banyak pertimbangan juga ya, nggak langsung Kanada. Jadi waktu itu ada mikir Jerman, Cina juga, terus pernah mikir ke Amerika juga sih. Cuman kayak kalau yang untuk yang Jerman sama Cina itu kayak belum belajar bahasanya yang pertama. Terus kayak yang aku tahu kalau Jerman tuh ada kayak belajar bahasa. Kalau kita yang aku dengar sih ya, ini dari yang aku dengar. Kalau misalnya kayak mau sesusah apapun kita belajar bahasa Jerman di sini, mau nggak mau tuh nanti kita pas di Jerman lagi tuh bisa belajar bahasa itu harus belajar setahun lagi gitu juga. Kayak katanya karena nggak tahu katanya susah aja gitu bahasanya kan. Jadi kayak untuk males juga ngebuang setahun gitu-gitu. Jadi kayak nggak beli Jerman lah, sama Cina juga belum belajar bahasa sama sekali kan. Terus kalau waktu itu ada mikir ke Amerika, kalau nggak Kanada, milihnya Kanada soalnya kayak lebih aman aja sih. Demand untuk kerja juga di sini gede banget, tinggi banget. Kayak aku tahu kalau saya kemarin kayak ada guest speaker gitu di salah satu course aku, kayak dia bilang 85% engineer di Manitoba itu berasal dari University of Manitoba gitu. Jadi kayak chance-nya tuh sangat tinggi banget gitu untuk dapat kerja di sini juga. Jadi ya udah, makanya milih sini. Thank you, Safir. Memang for your information, guys, if you are looking, karena Kanada itu kan provinsinya banyak ya, mulai dari British Columbia, terus ada Alberta, terus ada Saskatchewan, ada Manitoba, ada Ontario, lalu ada yang di provinsi maritim seperti ada Nova Scotia, ada Newfoundland, ada Prince Edward Island, dan sebagainya. Jadi memang provinsinya itu cukup banyak dan pilihannya cukup banyak, tetapi yang menarik, seperti yang tadi Safir bilang, sebagian besar dari universitas di Kanada itu public universities, dan university yang sekarang kuliah, yaitu di University of Manitoba, is actually the largest public university in the province of Manitoba. Makanya menggunakan nama University of Manitoba. Dan memang engineering programnya mereka juga cukup dikenal, so I think you are definitely at the right spot. And I also like to mention Safir's point about the safety of quality of life in Canada. It's very important, and I think this is one of the major advantage of studying in Canada is that we are very multicultural and we are very open and very welcoming, especially to international students from all around the world. Dan for your information, guys, mereka ini kan sebenarnya dari kota-kota yang berbeda-beda ya. Livy dari Okanagan di British Columbia, John dari Toronto di provinsi Ontario, Ariel di kota Vancouver, provinsinya British Columbia, Camille di Montreal, provinsi Quebec, and Safir di Winnipeg, provinsi Manitoba. Mereka semua ini kotanya beda-beda semua. Ternyata juga sudah ada loh komunitas Indonesianya di sana. Jadi mereka bukan satu-satunya orang Indonesia di kota itu. Sebagian besar dari mereka ini juga involved di Permika chapter sekarang atau dulunya di Permika chapter yang ada di Kanada. Jadi Permika Nasional itu adalah organisasi tingkat level nasionalnya, tetapi di setiap provinsi juga ada permika-permika masing-masing. Dan itu menunjukkan bahwa komunitas Indonesia, murid Indonesia bahkan yang ada di Kanada, itu juga sudah relatif besar. So, thank you for pointing that out, Safir. And now, Camille, how about you? Kenapa memilih Kanada? Alasannya banyak sih. Tapi yang paling penting aja. Aku gimana ya? Ada banyak ya. Aku rangkum jadi 4 ya, mungkin semoga nggak bosen ya. Yang pertama boleh. 5 jangan. Yang pertama, aku dapat kesempatan kuliah di luar negeri, alhamdulillah, dan aku bisa milih, dan
Dan aku tentunya pengen milih di negara yang nggak terlalu dekat sama Indonesia dan nggak terlalu banyak populasi Indonesianya gitu. Karena aku pengen ada personal development-nya lah gitu. Kuliah di luar negeri, aku nggak terlalu pengen terlalu dekat sama budayaku. Karena kalau terlalu dekat sama budayaku, nanti aku nggak bisa berubah gitu, nggak bisa berkembang. Yang kedua, karena alasan keamanan yang tadi ya disebut. Aku nggak pengen ke Amerika karena aku nggak suka politiknya dan rawan penembakan gitu. Ntar aku di ini. Terus yang ketiga, karena aku waktu itu niatnya pengen belajar di Prancis, tapi karena aku kenal banyak orang-orang yang pernah kuliah di Prancis, terus bilang ke aku kayaknya jangan kuliah di sini gitu, karena berbagai macam alasan. Jadi aku tetap pengen belajar bahasa Prancis gitu. Jadi aku memutuskan untuk kuliah di sini gitu di Quebec. Yang keempat, di sini ada program CEGEP yang bisa nyiapin aku lebih baik ke universitas sambil belajar bahasa Prancis gitu. Karena aku nggak pengen belajar nggak pengen bahasa Prancisku yang udah aku belajar selama bertahun-tahun hilang karena mungkin aku kuliah di negara yang nggak pakai bahasa Prancis gitu. Alright, thank you Kamil. Kamil ini mention poin yang sangat penting karena ini biasanya juga banyak ditanyakan. First of all, Canada, what is our national language, official language? Jadi kita sebenarnya is a bilingual country, so we have two languages, official languages, English and French. I have to say, majority of the provinces in Canada use English, and most of the universities in Canada use English as a language of instruction. Oleh karena itu, kalian yang ingin kuliah di Kanada, setidaknya memang salah satu persyaratan bahasa Inggrisnya yang paling banyak dipakai atau digunakan adalah either TOEFL atau IELTS. Nah, untuk Kamil sendiri, ini agak unik karena memang ada satu provinsi di Kanada, sebenarnya nggak hanya provinsi ini, karena bilingual atau yang menggunakan dua bahasa Inggris-Prancis itu tersebar di Kanada. Tapi memang penggunaannya secara ofisial lebih banyak bahasa Inggris di sebagian besar wilayahnya, kecuali salah satunya di Provinsi Quebec ini, yaitu yang dimana merupakan province with the largest population of Francophonies, French speakers. Nah, jadi yang saya mau tanya ke kamu, Kamil, you're studying at McGill University, right? Setahu saya, please confirm ya, McGill University is English speaking, maksudnya secara language of instruction. But of course, because you live in Montreal and majority of them speak French, that's why kamu bisa terus praktis bahasa Prancisnya. Am I correct? Iya, maksudnya aku masih bisa praktis bahasa Prancisku, walaupun tergantung. Jadi kalau di Quebec, sebagian besar universitas itu pakai bahasa Prancis, tapi itu yang bukan di Montreal. Jadi kalau di Montreal ada dua universitas bahasa Inggris yang pakai bahasa Inggris, yaitu McGill dan Concordia gitu. Tapi tergantung juga program yang kamu ambil, bisa bahasa Inggris juga gitu. Alright, thank you Kamil. Aku pengen bilang satu poin lagi, boleh? Banyak yang suka nanya, banyak yang selalu ada yang nanya, kalau kuliah di Quebec tuh harus bisa bahasa Prancis nggak sih, terutama Montreal? Nggak harus bisa bahasa Prancis. Di sini banyak international student yang nggak bisa bahasa Prancis, banyak teman-temanku yang nggak bisa bahasa Prancis. Tergantung, yang penting tuh kuliahnya. Kalau kalian kuliah bahasa Inggris, nggak perlu bisa bahasa Prancis gitu. Karena aku pernah riset, ngerjain tugas, terus nemuin hasil riset, 98% orang di Quebec itu bisa bahasa Inggris. Jadi tenang aja gitu. Alright, Messi, Kamil, mungkin itu cuma salah satu yang saya ingat dari bahasa Prancis yang saya cuma ambil satu course waktu di Kanada. Oh, masih ada satu lagi sih, vous parlez français? Itu aja doang sih. So, thank you so much, Kamil. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Semoga teman-teman masih mengikuti. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Kita kasih ke senior student-nya. Both Livy and John. Omong-omong, mungkin kalian harus mikir agak lama nih ya, karena udah berapa tahun berlalu. Tapi waktu kalian pertama kali, baru tahun pertama di Kanada, ada nggak sih kesulitan atau isinya, mungkin nggak sampai krisis lah ya, tapi maksudnya sampai kesulitan yang cukup besar yang kalian hadapi, khususnya dalam penyesuaian kalian di Kanada gitu. Dan kalau memang ada, gimana cara kalian mengatasinya? Go ahead. Okay, I can start. Jadi kalau dari aku, karena aku SMA dari sekolah SMA nasional biasa di Jakarta,
lanjut langsung ke university, jadi nggak pakai college dan lain-lain. Struggle-nya adalah bahasa sih nomor satu. Karena aku terbiasa dengan, jadi SMA aku IPA ya, jadi tetap IPA, kemudian masuk ke sini tetap IPA juga, jadi belajar lagi fisika, kimia, matematika gitu. Kesulitan pertamanya adalah bahasa, bukan dalam berbicara sehari-hari, tapi bahasa Inggris, apa ya, akademia bahasa Inggris dengan bahasa Inggris yang kita pelajari sehari-hari itu sangat berbeda gitu. Banyak kayak kata-kata dalam bahasa fisika misalkan ya, gaya atau misalkan tekanan, ya hal-hal semacam itu yang agak kesulitan waktu itu untuk adjust. Ini apa ya artinya? Padahal tuh pelajarannya simpel ya, namanya fisika. Mau di Indonesia, di Kanada ya pelajarannya sama gitu. Formulanya sama, F sama dengan M kali A. Tapi pemahaman konsepnya agak sulit karena bahasa-bahasa yang digunakan sangat akademia dibanding di Indonesia kan kita belajarnya pakai bahasa Indonesia gitu. Itu sih kesulitan pertama ada itu. Dan kok bagaimana cara menanggulanginya? Kita ada textbook, kita ada internet, ya pakai aja Google Translate, pakai aja semuanya keluar, dan banyak-banyak membaca textbook sih aku dulu, karena textbook akhirnya setelah baca berapa halaman gitu, akhirnya lama-lama dapet nangkep, oh ini maksudnya ini, oh di bahasa Indonesia tuh maksudnya ini gitu, jadi mendapat pemahaman lebih gitu. Kemudian itu majors itu yang nomor satu karena sangat konsisten terutama dalam fisika ya. Karena bahasanya banyak yang kok matematika kan semuanya angka gitu, jadi oke lah nggak ada bahasanya. Terus kalau kimia bahasanya juga nggak banyak bahasa Inggris karena kan pakai bahasa kimia gitu kan yang di Indonesia juga dipakai gitu. Tapi fisika yang agak struggling sih. Kemudian kesulitan yang kedua mungkin kaget sama cuaca kali ya. Pertama kali winter di sini agak terlalu ekstrim itu waktu itu selama 2 minggu sekitar -28, -29 gitu. Jadi lumayan kaget, tapi semua orang kayak hidupnya normal gitu. Kayak nggak ada yang kayak di berita-berita, oh ada snowstorm, class is cancelled, bla bla. Itu nggak ada. Kalau di sini kayaknya semua orang hidup normal gitu. 2 minggu kayak gitu semua orang masih jalan kaki. Padahal telinga terus lutut itu udah sakitnya sakit banget, kayak bukan dingin lagi, rasanya udah sakit nusuk ke tulang gitu. Jadi itu sih winter cuacanya mengagetkan. Tapi selain itu sebenarnya semuanya agak manageable menurutku, karena kalau misalkan emang kesulitan dalam belajar, karena aku direct ya dari SMA nasional lagi terus masuk langsung ke university, banyak tutor gratis juga di sekolah gitu. Dan ketika kita udah gede juga, maksudnya bukan udah gede, tapi maksudnya udah ke senior tahun atas gini juga tugasnya kita buat bantuin teman-teman gitu, tutorin teman-teman secara gratis juga gitu. Jadi sebenarnya oke sih, cuman 2 itu aja yang mengagetkan sih dari aku. So, Liv, gimana cara kamu mengatasinya? Mungkin just a little bit background to our listeners. Mungkin yang Livi sebutkan tadi itu memang lebih concern-nya bukan di verbal English atau conversational English, not even just written English, tetapi academic English ya. Karena di Kanada there will be a lot of assignments yang dimana require paper, thesis, atau in some cases kalau kita sudah ngomong projects, it's not just a several page of essays, tetapi it's like literally one handbook. Jadi penggunaan bahasanya juga obviously is quite different. As Livi pointed out, in some academic courses, some of the terminologies can be different. Like Indonesia, the good thing is majority of those academic languages are usually directly imported. Ya kan, jadi bahasanya mirip-mirip lah istilahnya. Tetapi ada juga yang totally berbeda, dan itu mungkin yang jadi concern-nya Livi pertama. So how do you deal with it? How did you deal with it, Livi? Oh sorry, aku punya satu lagi concern. Ini deal-nya sama ya. Jadi yang ketiga adalah karena data science itu ada kombinasi antara statistik, matematika, dan computer science. Aku masuk ke university dengan pikiran aku bisa matematika gitu. Tapi aku nggak kepikiran bisa computer science. Aku cuma bisa bikin Word document doang. Aku nggak tahu ada programming hal-hal lain. Karena di SMA juga nggak belajar itu gitu.
Jadi strugglingnya adalah nggak tahu cara coding sama sekali. Hmm. Dan gimana cara handle itu, karena mau dibilang tanya aja gitu, bahkan nggak tahu apa yang mau ditanyain gitu, saking nggak taunya gitu. Nah, how to deal sama hal-hal seperti itu, as mention tadi juga, ini yang diomongin adalah dalam hal akademia, bukan dalam hal sehari-hari. Kalau dalam hal sehari-hari, Inggris tuh nggak harus perfect, nggak apa-apa gitu. Yang penting orang ngerti kamu ngomong apa gitu. Tapi kalau dalam hal akademia dan banyak juga esai tadi yang disebutin, esai project yang emang require bahasa dalam akademia, apalagi di bidang sains. Cara dealnya adalah satu, kalau misalkan emang nggak tahu, jangan malu tanya. Kalau misalkan emang perlu bantuan, reach out as soon as possible gitu. Karena banyak orang yang emang sangat welcome untuk membantu gitu. Jadi tugasnya itu di kita. Apakah kita malu atau enggak gitu. Karena orang lain mau bantuin kita gitu. Itu sih yang pertama, reach out gitu. Kedua, ya kalau misalkan emang nggak tahu, have the humility untuk belajar gitu. Kalau emang nggak ngerti, ya belajar terus, cari tahu sendiri gitu. Jangan nyerah gitu. Kayak udahlah nggak tahu gitu. Jangan, tapi baca terus gitu. Dulu buku textbook paling jelek, paling hancurku textbook ini fisik, soalnya padahal dia hardcover dan bagus banget bukunya, kayak mau dicoret aja sayang gitu. Cuman emang gimana namanya, orang harus belajar gitu, baca terus sampai akhirnya tahun kedua, tahun ketiga aku udah nggak pernah pakai textbook lagi karena udah bisa gitu, udah kayak udah ngerti gitu. Bukan semakin pinter, tapi kemampuan kita buat cari itu di internet semakin hebat sih jujur. Jadi semua hal bisa dipelajarin dan semua hal bisa dicari juga di internet sebenarnya. Dan kalau punya teman, bisa tanya juga, bisa kerjasama juga gitu, bisa minta bantuan. Apalagi teman-temanku di sini banyak yang dari international school yang emang di kurikulumnya ada computer science waktu SMA gitu. Jadi aku tanya aja ke mereka gitu. Jadi ya kuncinya adalah have the humility untuk minta tolong ke orang dan untuk menyadari kalau aku nggak bisa nih gitu. Jangan setelah exam baru aduh nilaiku jelek gitu, baru minta tolong, it's too late gitu. Nah, kemudian Thank you, Liv. Saya potong dulu di sini, nanti kamu bisa lanjutkan lagi. Because I think you mentioned a very important tips. Ini mungkin salah satu survival tips yang mungkin kesannya klise, tetapi memang, it's very useful and everyone just have to do it. Karena kalian sedang ada di luar negeri, seorang diri, jauh dari komunitas yang kalian mungkin sudah familiar, and now you are immersing yourself in a new community, new friends. You need all the help you can get. Dan itu intinya ya memang harus berani bertanya. Terlepas dari kalau bahkan nggak tahu mau nanya apa, you need to find the right person to help you juga. Nah, di Kanada sebenarnya, apalagi kalau kita bicara soal akademik, itu sebenarnya a lot of support. Tidak harus semua dengan dosen, tidak harus semua dengan profesor. In fact, Livi nanti bisa cerita pada saat kita sedang bicara soal pengalaman kerja dan sebagainya. Livi ini ngomong asisten loh, asisten dosen, asisten research. Jadi dia bukan ngomong karena she doesn't know what she's talking about, but she's talking from experience dari orang yang dulunya dibantu dan sekarang menjadi orang yang membantu. And that's really excellent. Dan nanti kita bisa bicara seperti itu. Tetapi selain dari situ sebenarnya juga ada kayak tutor group, ada peer support. Jadi istilahnya di mana kalian sesama teman-teman bisa ngumpul bareng, helping each other, atau mungkin ada yang lebih senior studennya membantu yang lebih junior. Baik bukan hanya soal akademik, bahkan soal adaptasi dengan budaya, lingkungan, dan sebagainya. Itu adalah that kind of student support yang biasanya ditawarkan oleh banyak Canadian University ataupun colleges yang ada di sana. Jadi istilahnya tinggal kita mau nge-tag nggak ke support service itu yang tersedia. So that's very important. Nah, kalau mengenai iklim yang tadi Livi sempat bilang, jangan ketakutan dengan Kanada. Yes, kita adalah negara Amerika Utara dan kita di utaranya Amerika lagi. Jadi ya pasti kita lebih dingin, tapi kita masih jauh kok sama kutub utara. Karena kenapa? Walaupun secara geografis kalian lihat negara kita memang, itu mah udah deket sama Alaska sama kutub utara, Pak Willy. Itu mah udah kayak Game of Thrones, winter is coming. Well, not quite. Kenapa? Karena sebagian besar dari kota-kota besar di Kanada, itu lokasinya 80% lebih adalah dekat dengan perbatasan dengan Amerika. Jadi misalnya Vancouver, it's only like 1 hour away from Seattle. Misalnya Toronto is only 1 hour away from Chicago or New York. Yes, it can be cold during winter, of course. Tetapi itu justru salah satu kelebihannya kita karena kita punya winter season and we have one of the best ski resorts in multiple cities in Canada.
Tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita tetap 4 season. Jadi kita tetap ada summer, spring, winter, and fall. Dan sekalipun winter, mereka semua ini juga belajarnya, kuliahnya, hidupnya semuanya di indoor yang dimana dilengkapi dengan heating facility. I think everyone can say this. Kalau cari aircon, rumah ada aircon belum tentu di Kanada, tetapi heating facility is definitely a must. Nah, so Livi silakan lanjutin. Sorry tadi dipotong sebentar. Iya, lastly sih ini soal nggak bisa academic English gitu, yang terminologi gitu. Aku mulai dari yang nggak bisa tulis esai yang aku sampai dipanggil. Ini pertama kalinya sih sebagai anak yang dari dulu mungkin nilainya bagus, terus one day dipanggil sama one of my English teacher waktu first year. Dia nanya maksudnya apa gitu. Soalnya kebetulan Englishnya waktu itu agak sastra, jadi lebih ke prosa, terus very kayak high English yang susah banget. Jadi waktu itu aku udah kayak udah pokoknya harus lulus aja karena ini requirement gitu. Sampai akhirnya ditanya gitu, jadi rasanya agak down. Tapi until now aku jadi academic research and academic writing juga gitu. Aku bisa tulis jurnal tanpa aku perlu Google Translate lagi kayak dulu gitu. Kuncinya how to manage itu, dan kalau misalkan teman-teman punya isu lainnya adalah tahu masalahnya apa. Misalkan aku nggak tahu bahasa-bahasa Inggris yang akademia gitu. Ya aku akan baca banyak-banyak paper, aku akan baca banyak-banyak buku yang nggak bisa didapat dari film atau percakapan sehari-hari, yang mungkin kalian banyak dengar dari tips orang belajar bahasa Inggris, nonton film aja pakai subtitle atau dengerin radio dengan orang ngomong bahasa Inggris. Tapi itu it works, tapi itu untuk daily conversation. Tapi untuk academic English itu emang perlu banyak baca, dan bacanya agak berat gitu. Dulu aku untuk manage itu aku mastiin dalam sehari at least aku baca 1 paper untuk lama-lama aku masuk gitu ke otak kayak cara nulis tuh gini, bahasa yang digunakan tuh selevel ini gitu, bukan lagi Inggris yang daily conversation gitu. Untuk masa apapun lainnya, ini kan dalam hal itu ya, tapi untuk masa apapun lainnya ada understanding your problem dulu sebelum cari solusinya. Tapi understanding your problem tuh nomor 1, baru nomor 2-nya cari jalan keluarnya gimana gitu. Alright, thank you Livi. Jadi jangan istilahnya give up and keep trying to find the right solution. Bayangin dari buku hardcover aja dibaca terus sampai akhirnya jadi paperback. Karena dibaca terus sampai tipis. So, thank you Livi for sharing your experience. John, how about you? Ini mungkin lebih spesifik ke jurusan dulu ya, supaya bisa membantu yang lain juga. Jadi mungkin before I begin mau nanya juga ke yang partisipan yang datang sini, siapa nanti yang bakal mau cari jurusan di bidang fisika atau matematika murni, atau mungkin di bidang teknik listrik ya, teknik listrik atau teknik mesin mungkin gitu. Kenapa aku mention ini? Karena kalian bakal kaget banget pas loncatan dari matematika di SMA sama matematika di universitas. Terutama kalau di bidang-bidang yang aku baru mention gitu. Jadi aku punya teman misalnya di materials engineering gitu, dan ternyata matematika dia nggak se-advance itu gitu, karena dia di jurusan dia nggak perlu belajar matematika sebanyak itu. Tapi misalnya kalau kalian mau di jurusan computer science pun, atau di jurusan matematika, atau di jurusan saya di aktuaria gitu, kalau misalnya di SMA di Indonesia kita diajarin matematika itu ngapalin formula ya, ngapalin rumus gitu. Kita dikasih rumus ini, kita hafalin, nanti dikasih pertanyaan, sisa ngitung tuh gitu kan. Nah, kalian akan kaget karena kalian akan belajar di universitas namanya proof writing atau pembuktian, yaitu matematika yang bukan tentang ngitung, tapi tentang menjelaskan konsep dan memberikan pembuktian kenapa formula yang kita ada atau rumus-rumusnya itu benar gitu. Jadi kalian bahkan bisa belajar untuk kayak nanti harus nulis banyak banget paragraf yang menjelaskan hubungan antara rumus-rumus yang kalian tulis gitu kan. Dan kalian juga baru belajar kalau ternyata matematika itu bukan tentang ngitung angka doang gitu. Kita belajar misalnya kalau misalnya nanti kalian ada yang tertarik computer science ya, nanti misalnya di computer science itu ada di matematika ada sebuah bidang yang kalian akan pasti pelajari kalau di computer science, namanya graph theory gitu. Dan nanti di graph theory ini bukan tentang
angka gitu, tapi tentang hubungan antara objek-objek. Jadi kalau kalian buka Facebook misalnya gitu kan, dia menggunakan teorema dari cabang-cabang matematika ini gitu, yang lebih abstrak dan lebih tentang ide di baliknya daripada tentang ngitung kayak kalkulator gitu. Jadi kalian akan harus belajar banyak matematika yang lebih tentang critical thinking, bukan sebatas ngapal formula atau rumus, tapi lebih bisa pengertian di baliknya, menulis penjelasan. Jadi mungkin di bidang komunikasi itu nanti bakal loncatan terbesar ya kalau buat mereka yang di matematika di SMA di Indonesia, untuk nanti masuk di matematika di universitas terutama di Kanada gitu, atau ya misalnya di North America atau di bidang-bidang yang aku jelaskan barusan gitu. Kedua juga kalian nanti di universitas bukan cuma harus ngambil pelajaran-pelajaran yang kenapa aku mention tadi, karena aku struggle banget tentang itu gitu. Ini kan ngomongin tentang aku ya, sorry, bukan kenapa aku jadi ngomong ini. Ini kan tentang aku struggle banget waktu itu gitu, karena aku itu ada satu kelas computer science yang aku harusnya ngambil 2 kali, karena kita punya threshold buat waktu itu masuk computer science harus nilainya di atas 80%. Dan bagian dari computer science waktu itu kita harus belajar beberapa mathematical proofs yang waktu itu saya atau pembuktian penjelasan matematis yang saya kurang bisa waktu itu, karena terbiasa saya memang di Indonesia kita cuman ngitung-ngitung doang gitu kan, ngapalin rumus gitu. Saya nggak ada rumus saya hafal, saya disuruh menjelaskan hal gitu. Saya nggak matematikanya abstrak gitu. Jadi itu beda banget buat saya, dan tapi menurut saya itu wajar gitu, maksudnya dan itu sebuah learning process. Kayak saya banyak teman juga yang dari BIM misalnya, yang dulu juga dari sekolah nasional, saat ini di Universitas Toronto, dan mereka malah menganggap pelajarannya itu lebih menyenangkan gitu matematikanya, karena mereka bukan cuma bisa akhirnya belajar matematika yang bantu mereka bisa ngitung-ngitung gitu, tapi mereka juga mulai bisa baca karya-karya yang lebih advance gitu di internet gitu. Semua matematika yang kalian akan lihat di internet yang lebih rumit dan juga berdasarkan karya-karya ilmiah, itu semuanya bukan lagi sebatas ngapalin rumus gitu, tapi kalian harus bisa mengerti penjelasan dan logika di baliknya gitu. Nah, itu mengenai matematika ya. Nah, satunya lagi itu tentang pelajaran tentang yang disebut brief requirement. Jadi kalau di universitas di Universitas Toronto dan juga kalau misalnya di Vancouver, saya nggak tahu, koko saya dulu di UBC ya, itu kita ada, kalau di UBC disebut elective, kalau di Universitas Toronto disebut brief requirement. Intinya kita ada beberapa kelas yang kita harus ngambil yang di luar dari jurusan kita, tapi itu kelas-kelas yang area-areanya itu luas gitu. Jadi contoh kita ada dikasih kuota untuk ngambil kelas-kelas di bidang bahasa gitu. Kita ngambil di bidang bahasa, di bidang kemasyarakatan, atau juga di bidang ilmu IPA gitu kan. Kalau kalian udah di jurusannya STEM ya itu udah nggak usah dikhawatirkan, tapi di STEM pun kalian nanti harus ngambil kelas-kelas di political science misalnya, kelas-kelas di English gitu kan, di English, di literature, dan itu nggak banyak ya, mungkin total itu sekitar 7-8 kelas gitu. Tapi itu cukup akan mengejutkan buat kalian, karena sekali lagi kalau mungkin kalian dari gaya-gaya UN kali ya, ujian UN di Indonesia dikasih pilihan ganda, kalian pilih-pilih aja, terus kalian hafalin, nanti kalian akan pertama kali harus mencoba mengasah kemampuan menulis esai gitu kan. Jadi esai itu kan nanti utamanya lagi, bukan cuma bahkan di kelas mat aja nulis esai loh, ini apalagi kalian nanti masuk ke kelas sastra gitu kan, dan kalian nggak peduli kalian mau sampai fisika lah, semua orang harus ngambil jurusan mata kuliah ini, walaupun kalian di jurusan STEM gitu kan, mata kuliah yang elektif ini gitu. Nah, saya juga waktu itu saya banyak kesalahan nulis esai, karena saya terlalu terbiasa bahasa Inggris juga yang terlalu konversasional, berbicara langsung dengan orang lain, tanpa saya tahu kalau format esai itu kita menulis ilmiah itu beda gitu. Kalian harus lebih bisa membuktikan, menaruh pembuktian dengan data-data ilmiah yang baik gitu. Kalian harus mengorganisir esainya dengan struktur, dan kalian harus punya tesis gitu kan. Nah, itu kan mungkin banyak yang dari kalian yang belum
belum terbiasa gitu. Jadi akhirnya aku waktu di tahun pertama itu awal aku akhirnya suka baca buku waktu itu gitu. Aku suka baca buku gitu. Aku belajar untuk baca buku dan aku saranin sih buat kalian ya untuk membaca banyak buku dari sekarang karena kemampuan berbahasa itu komunikasi berbahasa itu tuh hal-hal yang saya rasa kita nggak terlalu diasah dalam pendidikan Indonesia yang bisa mempersiapkan kita untuk di konteks North America gitu. Karena di sini ya sekali lagi bahkan kelas matematika aja kalian harus nulis. Saya bayangin aja kalian nanti masuk kelas sastra dan lain gitu ya. Yang ketiga mungkin yang paling besar adalah ini mungkin bukan problem yang maksudnya satu problem konkret, tapi saya yakin kalian pasti ngerasain problem ini kalau kalian datang. Pasti, Pak. Dan pasti semua orang ngerasain problem ini. Itu saya ingat waktu itu tahun pertama saya datang ke University of Toronto di Mississauga. Kita belum ada, bahkan waktu itu belum ada student organization di kampus University of Toronto, nggak ada organisasi mahasiswa Indonesia. Gitu. Dan saya juga datang ke sini sendirian ya. Jadi maksudnya saya itu nggak ada keluarga di sini. Waktu itu saya cuman ada satu anak lain dan dia bahkan tinggalnya di downtown yang datang dari kampus high school saya, dari SMA saya waktu itu. Saya nggak tahu siapa. Dan mungkin struggle-nya lebih saya pengen cari komunitas yang saya bisa involve gitu, atau organisasi apa yang saya cari gitu dan mungkin ngelihat sekarang lucu gitu kan, saya pikir saya sekarang di Pendidikan Nasional gitu kan, tapi lucu banget karena pada zaman itu saya masih membentukkan identitas saya gitu kan. Pertama saya masih belum tahu nih, dan bahkan waktu itu juga saya dalam masa-masa saya masih memikirkan apa memang saya mau computer science. Akhirnya saya transfer kan, jadi bukan saya nggak mau. Dan kenapa saya tahu saya nggak mau computer science waktu itu? Karena waktu itu saya hang out dengan beberapa mahasiswa-mahasiswa di finance waktu itu sebenarnya di University of Toronto Mississauga. Dan saya cuma merasa waktu itu pas mereka bicarain tentang jalur karir mereka, kok kayaknya lebih jelas gitu daripada jalur karir dari teman-teman saya bahkan di computer science. Dan saya tahu kalau memang buat saya itu karir itu kan cukup penting gitu. Jadi intinya saya waktu itu ini masalah yang tentang mungkin mencari tahu jalan diri kita ya dari tahun pertama, karena kalian pas masuk tahun pertama itu kalian pasti akan bingung, banyak hal yang kalian masih belum tahu tentang jurusan kalian, bahkan kalian belum yakin jurusan kalian apa, komunitas kalian atau mungkin organisasi yang kalian mau join gitu kan. Jadi dan gimana cara mengatasi semua itu? Kalau tentang jurusan, saya bilang saya akhirnya jujur dengan orang tua saya gitu kan. Aku nggak bisa di jurusan ini gitu. Karena aku jelasin actually science itu salah satu jurusan yang di North America top 10 highest paying dengan starting salary sebesar dari 60.000 gitu kan, Canadian dollar. Saya coba buka ke orang tua saya data-data mengenai karir path ini, sedangkan dengan software engineer prospek di Indonesia jauh lebih kecil. Saya rasa nggak ada di luar dari situ untuk jurusan kalian harus riset dengan baik, benar-benar riset dengan baik. Dan kalau dari cerita saya yang kalian bisa tuai itu think forward gitu, think into the future gitu. Mungkin kalau saya dulu cuma pikir, kelas computer science asik-asik aja, mungkin ya saya akan tetap jurusan itu. Tapi karena saya merasa kok saya ngobrol sama teman saya, mereka sendiri juga kayaknya nggak ada keyakinan nanti ke depannya dia mau kerja di mana dengan jurusan ini gitu. Dan saya rasa prioritas your future gitu kan dengan jurusan kalian mau kemana kalau kalian lulus. Karena kalian akan kehilangan banyak kalau kalian pindah jurusan di tahun kedua. Saya pindah di jurusan di tahun pertama dan saya bahagia. Kalau saya pindah jurusan di tahun kedua, mungkin kalian bisa nyesel. Gitu kan. Jadi kalau mau pindah jurusan sekarang. Seawal mungkin kalian pindah jurusan sebelum nanti nyesel. Gitu kan. Kedua juga tentang sorry, aku potong dulu sebentar karena I think ada beberapa poin penting yang kamu sampaikan. By the way, John ini sudah pernah jadi pembicara di Study in Canada workshop kita. Jadi memang kalau dia sudah cerita, udah bisa ceritanya banyak banget tuh pengalamannya dia. But tapi kita akan berusaha untuk tetap fokus ke beberapa poin penting yang tadi John sampaikan. Jadi pertama, I think it's very important for you to have engage yourself in a community. Jadi karena komunitas itu bukan cuma karena saya seorang diri atau karena I'm lonely, I'm just looking for a social friend. Memang betul sih, itu salah satunya.
Tetapi justru dari situ kita akan mendapat info-info yang dimana akhirnya bisa membantu kita mengambil keputusan ke depannya. Misalnya, John tadi yang awalnya ambil computer science, tetapi akhirnya dari engagement dia dengan teman-temannya dia yang mungkin banyak dari finance background dan sebagainya, akhirnya membuka wawasan dia tentang mungkin yang akhirnya menjadi passionnya dia sekarang di actuarial science. Jadi I think it's very important. Dan juga poin John tadi mengenai matematika, it's very relevant ya. Tadi saya lihat Livi angguk-angguk terus karena kelihatannya dia juga mengalami hal yang sama gitu ya. Dan John, just for your information, ada satu yang juga merasa relate dengan sharing kamu, karena ini di chatbox ada bilang, Pak Welly, saya cuma mau share apa yang John tadi sampaikan. Saya pernah coba sampel Canadian Math Contest, dan ternyata matematikanya benar-benar beda sama matematika di Indo. Lumayan sulit. Dan ini sebenarnya bukan, this is classic actually, karena saya sekarang udah sering dengar, karena banyak orang awam berpikirnya demikian. Matematika SMA di Indonesia itu memang quite advanced. Jadi seringkali ada orang yang bilang, oh kalau matematika mah Indonesia nggak kalah, malah mungkin lebih bagus daripada di luar negeri. Banyak yang bilang seperti itu. But actually, once they have already experienced the math at the university level, mereka mulai ngerasain bahwa ternyata, oh, it's actually not that simple gitu loh. Karena beberapa matematikanya justru actually way advanced pada saat berada di university level. Dan seperti yang John bilang, it's not just about using the formula and solving the problem. Karena most of the cases, you have to analyze and identify the problem and find the right solution, the right formula. Dan malah saya baru tahu yang dari ceritanya John, ternyata bahkan sometimes you have to analyze the formula itself and explain that in bahasa. Karena sering kan banyak orang awam juga bilang, oh kalau memang nggak terlalu pinter, linguistically atau istilahnya otak kirinya atau gimana gitu, ya mungkin ambil aja yang all about hitung-hitungan dan segala macam. But it's not really that simple, right? Because even when you are in science degree, in engineering degree, you still need to sharpen your English, especially your academic English. So thank you so much, John. Thank you so much, everyone. Kita mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya ya, karena saya notice beberapa di antara kalian tadi sempat ada mention that you used to start your study in Canada at a college level before transferring to university. Nah, mungkin saya bisa minta tolong pendapatnya dari Ariel sama Safir ya, yang mulainya di college dulu ya tadi ya, sebelum transfer ke university. Menurut kalian, how does that college year really prepare you before transferring to university? Dan ada tips nggak sih supaya bisa sukses transfer? Karena saya tahu when you go into college bukan berarti terus highway to heaven kan? Maksudnya bukan no matter what you can transfer to the university of your choice atau your dream. Intinya harus ada yang kalian lakukan, harus ada effort yang kalian berikan. Maybe you can share from your experience. Silakan. Kita mulai dari Ariel dulu, and then Safir. Go ahead. Oke, thank you Pak Welly. Sebenarnya barusan Pak Welly ngomong tuh bener banget. Orang-orang kadang suka mikir, kalau gue udah masuk college, udah aman, pasti masuk. Enggak. Kalau boleh jujur, tahun-tahunku di college level itu one of my hardest year. Gara-gara itu buat masuk university itu ada minimumnya. Ditambah lagi ada beberapa requirement yang masih harus dipenuhi selama 1 tahun belajar di college gitu. Nah, apa enaknya college itu kelasnya kecil, kelasnya sama kayak kelas di Indo, maksimal 30 orang. Jadinya hubungan antara student sama teacher itu agak lebih gampang ya, soalnya kelasnya kecil. Terus kalau misalnya kamu ada masalah atau apa, gurunya langsung tahu. Walaupun ya kadang kan nggak enak tuh ya. Kayak aduh gurunya geleng-geleng nih lihat soal gue gitu kan. Itu kan kadang nggak enak. Tapi ngertiin aja kalau itu emang learning curve juga. Kalian dari negara Indonesia tiba-tiba ke negara lain, yang seumur hidup tinggal di Indonesia tiba-tiba masuk negara lain terus suruh belajar, pusing gitu. Jadi terima aja nggak apa-apa. Know that guru-guru di situ tuh niatnya baik buat bantuin kalian juga gitu. Terus juga gara-gara kelasnya kecil, itu hubungan antara student tuh lebih gampang. Gara-gara kalau misalnya aku udah masuk di university nih, kelasku 200 orang. Pusing mau ngomong sama orang lain, ngomong sama 200 orang, ya kan? Gitu. Jadi kalau sama 30 orang tuh masih gampang, orang-orang sebelah juga masih duduknya literally kayak deket.
ya kan, kelasnya kecil, emang itu lebih gampang gitu loh buat kalau misalnya mau bukan nanya jawaban ya, jangan gitu, nanya pertanyaan ke orang sebelah gitu, ini gimana caranya, orang sebelah kayak, oh gue nggak bisa nanya ke orang lain gitu. Aku justru banyak dapat teman-temanku yang sampai sekarang tuh di college. Kalau di university agak susah gitu. Dan juga kalau college itu tuh banyak dari orang-orang internasional juga gitu. Jadi kalian tuh struggle sama semuanya gitu. Jadi Oke. semuanya ngerti gitu deh. Intinya gitu deh kalau mau Thank you, diceritain. Ariel. Memang yang Ariel sebutkan betul ya, karena di awal-awal tahun ajaran di university, karena different students can, end up in the same course essentially. Jadi misalnya tuh Livi murid data science, John aktuaria, terus Kamil misalnya ambil filosofi, terus Safir bisa ambil apa tadi? Saya lupa ya, one of the electives ya, Safir ya, tadi kalau antropologi kalau nggak salah. Nah, tapi all these students dengan different background may end up in the same course. Misalnya sama-sama ambil Inggris atau sama-sama ambil communication. Karena yang satu ambil sebagai required course, yang satu ambilnya sebagai elective. Itu sebabnya biasanya ukuran kelas di awal-awal tahun khususnya bisa relatif cukup besar. Tetapi biasanya nanti dengan berjalannya tahun, karena kita sudah mulai masuk ke penjurusan masing-masing, ke fakultas masing-masing, maka biasanya secara ukuran kelas lebih mengecil. Dan itu memang salah satu kelebihan di college, di mana masih di awal-awal tahun, kita sudah bisa ada that small class size environment yang lebih memungkinkan lebih banyak interactivity, baik dengan dosen ataupun dengan sesama mahasiswa. So thank you, Ariel, for mentioning that. Now, Safir, how about you? Do you have a different experience atau kamu echo what Ariel just said? Sebenarnya banyak yang mirip sih sama Ariel, kayak tadi yang kayak Pak Welly juga bilang tentang kayak gak langsung masuk university juga itu kan, karena kayak ya engineering di sini itu dianggap sesuatu program yang susah, terus kayak kompetitif banget. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat dari GPA-nya, malah kayak internasional GPA yang untuk kita masuk departemennya itu jauh lebih tinggi daripada domestik. Jadi anggap aja kalau misalnya kayak mau masuk ke departemen computer engineering perlu GPA 3,3, sedangkan domestik tuh bisa cuma kayak 2,3. Jadi kayak bener distinct banget gitu perbedaannya. Jadi kayak di college itu emang bener-bener harus berusaha banget kayak untuk kalian belajar emang kayak, karena belum tentu aman gitu. Jadi gimana ya? Dan kayak ini kan baru first year ya, baru di university. Juga dulu kalau misalnya di college itu bener-bener diasah banget kalau misalnya gimana cara kalian nge-manage time gitu loh. Karena kayak di first year kayak tadi bilang, itu di situ lah sarang cari-cari temen tuh di situ gitu. Kayak bener karena kelasnya kecil, jadi kayak untuk dapat link, untuk dapat kayak teman-teman tuh bakal banyak banget di situ. Mungkin kayak kalian sekarang masih belum ngerasain, jadi kayak oh ini hal yang kecil lah atau apa, itu bener-bener berbeda banget di university. Bener-bener kayak ntar bakal kerasa banget kalau misalnya di university, oh ya orang tuh udah mulai sendiri-sendiri, udah punya grupnya sendiri, udah kayak main sendiri-sendiri gitu. Sama kayak independen ya, sama perlu proaktif dalam learning ya, Safir ya. Bener banget. Dan ya itu sih basically kayak college juga itu di mana kalian harus belajar interaktif banget, kayak harus mulai interaktif, engaging sama TA, sama profesor, sama kayak teman-teman sekelas, sama komunitas college juga udah ada. Kalau di ICM tuh kayak student leader dan segala-galanya tuh kayak udah mulai engaging aja, kayak datang ikut-ikut aja gitu, volunteerism segala-galanya ikut aja. Jadi kayak kalau kalian udah dapat link kayak gitu, ntar sering kayak aku punya teman banyak yang kayak dipanggil lagi untuk jadi manager, student leader, atau dia jadi volunteer terus, kayak dengan mereka engage. Terus kayak anggap aja aku nih profesor, ada deket aku profesor nih di salah satu course di ICM, di college yang tadi. Nanti kalau misalnya aku udah year kedua, year ketiga, udah masuk ke core program dan segala-galanya, bisa dengan linknya aku punya deket sama profesor tadi, aku bisa email profesornya secara personal, terus aku bisa jadi TA, teaching assistant, atau jadi grader di course itu. Jadi kayak perbanyak link deh, dan kayak mulai engaging aja, harus aktif. Oke, alright, thank you Safir untuk infonya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, kalau menurut Ariel sama Safir tadi yang mungkin bisa share dikit ya, yang mungkin rasanya kita belum bahas terlalu detail.
kira-kira tips apa sih yang student bisa lakukan untuk bisa transfer ke university yang mereka mau selain ya study hard gitu. Kira-kira sebenarnya apa yang mereka atau apa yang kalian harus persiapkan gitu. Oke, jadi tipsnya adalah menurutku yang paling gampang dulu pertama adalah research. Sebelum kalian masuk college tuh research dulu. Kalian maunya apa? Kalian nanti mau jadi apa? Jalannya bagaimana gitu. Jujur banget kalau misalnya ngomong gitu, aku dulu juga nggak tahu. Cuman sekarang tuh mikirnya kayak tahu gitu dulu research dulu gitu. Makanya jadi aku ngomong di sini gitu. Kenapa aku bilang gitu? Gara-gara kayak gini, aku waktu itu kan pindah kan dari business communication. Itu gara-gara dulu aku ngambil bisnis gara-gara mikir, jadi gue mau bikin bisnis, kayak bisnis jalannya gitu. Tapi setelah sampai sini ngerasa banyak banget jalan buat ke goalmu tadi. Jadi dipikirin dulu caranya gimana yang paling memungkinkan buat pribadi masing-masing gitu. Nah, kalau udah sampai situ, misalnya udah sampai college, gunain gunain fasilitas yang mereka punya. Udah bayar nggak apa, pers aja. Gitu. Jadi kalau misalnya guru ada office hour, datang nggak apa-apa. Advantage dari datang ke office hour tuh bukan cuman bisa jawab soal, bukan cuman dapat nilai, tapi juga dapat hubungan personal sama guru itu. Gara-gara aku tuh ada beberapa temenku, dia tuh deket sama gurunya. Nggak deket kayak apa, teman dekat, nggak gitu, nggak kayak makan bareng, nggak, tapi cuman know each other aja. Itu udah cukup buat dia kalau kerja gitu, mau apply kerja, dia minta gurunya buat jadi reference. Nah, guru itu sumber reference yang baik, soalnya perusahaan kalau lihat kayak, wih, ini profesornya udah demen sama anaknya, Lebih orang kredibel. lain gitu. Iya, lebih kredibel gitu. Nah, jadi itu bisa digunain banget. Terus juga tadi Pak Welly udah bilang juga ada ini apa namanya peer study atau apa, lupa namanya, tapi ada peernya. Pokoknya intinya belajar Peer group, bareng. body support, ya, Iya, macam-macam. jadi betul. Nanti jadi intinya tuh belajar bareng, dan dari college ya itu tuh biasanya milihin anak-anak yang pinter yang GPA-nya udah 4 ke atas buat jadi guru di situ. Itu kalian gratis. Dan bahkan dia si gurunya tadi itu, guru yang mana sebenarnya student yang nilai bagus, itu dia cuma duduk di kantin doang. Jadi kalian tinggal deketin doang. Woi, gue punya soal nih. Pusing banget asli, bantuin. Nah, itu dia bakal bantuin. Gitu. Jadi gunain aja semua fasilitas yang kalian punya. Soalnya goal kalian di situ menurut aku adalah bukan cuma dapat nilai yang bagus, tapi sebenarnya masuk ke kuliahan. Soalnya kalau dari pengalamanku, dari college ke university itu nilainya nggak ditransfer. Yang penting lulus aja. Kalau aku dulu ya. Jadi kalau misal dulu aku tuh buat naik ke mana namanya, ke university, aku perlu 2,7 GPA-nya. Kalau GPA-ku 3,9 di college, masuk ke university itu nggak kecatat. Nggak ada catatan 3,9. Mereka cuma taunya aku udah masuk college, aku udah dapet 30 kredit. Tapi mereka nggak tahu aku udah 3,9. Begitu. Jadi, menurutku kalau pas di college, jangan terlalu perfeksionis, nggak apa-apa. Kalian fokusin adaptasi kalian dulu di Kanada. Karena itu bakal lebih impactful buat hidup kalian ke depannya di Kanada gitu. Jadi tahun pertama belajar bener, cari teman juga, cari hobi, bikin diri kalian nyaman di Kanada gitu. Oke, thank you Ariel untuk infonya. Safir, gimana? Ada tips lain? Ada, sorry Pak Willy. Kalau aku simpelnya advisor. Jadi kalian pokoknya gunain banget deh advisor, student advisor yang ada di sekolah. Jadi kayak di sini tuh ada advisor di mana kayak kalian bisa cerita-cerita atau nggak nanya-nanya seputar kayak program-program kalian, course yang harus kalian ambil. Karena di sini semua course-nya milihnya sendiri. Terus kayak ya apa ya? Kadang-kadang tuh ada course-course beberapa yang kayak, aduh ini harus ambil ya, ini harus ambil ya. Kalau bingung tuh kayak bener-bener harus tanya advisor-nya deh. Kayak sama kan juga bisa tanya personal gitu, kayak di sini juga banyak banget fasilitas-fasilitas kayak masih bingung mau major yang mana. Banyak-banyak major kayak dari university, dari kayak engineering program, dari science program, mereka bikin kayak workshop, kalau nggak mereka bikin kayak apa ya, kayak seminar-seminar gitu di mana kalian bisa attend. Oke, ini kalian dapat taste lah. Oke, ini kalau bisa di science kayak gini, bisa di engineering kayak gini. Jadi kayak attend those seminars, terus kayak juga advisor, ngomong advisor. Simple. Okay. Thank you, Safir. I think Ariel sama Safir mention very important thing ya. Ariel yang pertama dia bicara soal
making sure karena masuk ke college itu sebagai satu masa transisi ya untuk menyesuaikan di Kanada dan sebagainya, dan di mana perlu juga untuk mendapatkan bantuan sebanyak-banyaknya dari berbagai student service support yang tersedia. Dan Safir mention a very good point, yaitu mengenai academic counselor. Karena academic counselor yang bisa membantu kalian untuk menentukan course-course apa yang harus diambil supaya bisa transferable ke university. Istilahnya jangan sampai salah ambil course. Pikir, nilainya sudah oke nih, GPA-nya sudah oke, ternyata course yang diambil nggak tepat. Nah, seperti yang Ariel tadi bilang, walaupun mungkin ada beberapa college yang dimana tidak membutuhkan GPA yang terlalu tinggi untuk masuk ke university-nya karena sudah merupakan pathway college. Jadi sudah ditentukan pathway-nya dari college itu ke university itu. Tetapi ada juga college-college lain di Kanada yang dimana tidak ada pathway tertentu, yang dimana berarti membutuhkan nilai yang sebaik-baiknya juga untuk bisa masuk ke university yang dituju. Jadi make sure do your research, seperti yang Ariel bilang, kemana, university mana yang kalian mau pergi, program apa yang mau diambil, supaya kalian tidak sampai salah langkah. Karena tadi kalau nggak salah ada yang bilang juga Ariel ya rasanya ya, karena atau John ya, kalau ada harus pindah program atau ganti program setelah 1 tahun atau bahkan malah 2 tahun, itu resikonya lebih besar karena kita buang waktu, kita buang uang dan sebagainya. Jadi if you can transfer as early as possible. If you have to make decisions, change program atau something, ya lakukan seawal mungkin. Tetapi of course, to minimize all that, salah satunya adalah diawali dengan research terlebih dahulu. Oke, thank you. Nah, saya ini sudah mulai pertanyaannya semakin banyak menumpuk, jadi saya akan akhiri pertanyaan panelnya di 1-2 pertanyaan ini, dan setelah itu kita akan langsung jump into live questions yang masuk ya, para panelis, jadi tolong siap. Nah, kita dari tadi sudah bicara soal hidup, kita udah bicara soal studi, dan sebenarnya pada penjelasan kita itu terus tanpa kita sadari kita menggunakan, kita terus mention tentang peluang kerja, kesempatan dulu bisa kerja ini, itu, dan sebagainya. Nah, jadi aku ingin tanya sih sebenarnya, dan khususnya ini aku akan tujukan pada 3 orang, karena saya lihat kalian punya pengalaman bekerja yang berbeda, jadi mungkin bisa di-share di sini tentang peluang kerja yang tersedia bagi murid internasional pada saat kuliah di Kanada. So Livi contohnya, dia punya banyak pengalaman di on-campus work experience-nya dia, karena dia banyak sebagai asisten dosen atau asisten penelitian dan sebagainya. Ariel, saya lihat dia punya banyak pengalaman exposure di co-op, karena sudah beberapa kali ambil program co-op ya Ariel ya, dan kamu sudah akan lulus. Terus yang terakhir juga ada John, yang dimana lebih sisi internship nih, karena dia sempat pernah intern di Goto, dan sekarang juga Mei ini akan intern di Sun Life. Nah, secara singkat, mungkin kalian bisa sampaikan masing-masing dari pengalaman kalian itu. Jadi yang satu on-campus experience, yang satu co-op, yang satu internship. Menurut kalian, pengalaman itu seperti apa? Dan seberapa aksesibel sih buat murid internasional? Dan benefitnya apa? Go ahead. Oke. Livi dulu. Ya. Oke. Oke, pengalaman kerjaku, as mentioned, berarti sama di university ini, aku setahun bekerja di Kementerian Kesehatan Indonesia sebagai data scientist. Kemudian aku juga bekerja sebagai asisten lab atau asisten dosen, dan juga asisten riset. Mungkin mulai dari yang asisten, oke. Yang asisten lab dan asisten dosen itu aku mulai dari my 3rd year. Jadi setelah my 2nd year, I apply untuk jadi asisten dosen dan asisten lab. Kemudian setelah itu, berarti selama 2 tahun terakhir ini udah menjadi asisten lab dan asisten dosen. Jadi awal muasalnya asisten dosen itu malah aku dapatnya adalah pelajaran fisika, yang padahal first year aku sangat struggling itu. Bahkan tuh fisikanya adalah fisika yang listrik yang tadi John mention, bahwa academic English-nya sangat susah gitu. Tapi malah aku dapat jadi kalau aku jadi asisten dosen tuh berarti aku harus mengajar. Kemudian untuk fisika ya berarti aku ada eksperimennya gitu dengan listrik-listrik gitu. Jadi itu semacam belajar lagi aku, karena itu pelajarannya aku sangat struggling waktu first year, dan harus menjelaskan sekarang dan mengajarkan dalam bahasa
Inggris juga, tapi itu ada sebuah pembelajaran buat aku karena aku merasa karena dulu first year aku sangat struggling, aku berusaha untuk cari jalan untuk bisa mengerti. Jadinya waktu menjelaskan aku bisa menjelaskan in a way yang bikin orang lain lebih mengerti dengan cara aku mengerti Masuk sebelum akal. itu. Ya, jadi itu mulai dari situ. Sebenarnya untuk jadi asisten dosen dan asisten riset itu sangat kompetitif kalau di UBC sih at least karena sebenarnya asisten dosen dan asisten riset itu dibuka sebagian besar untuk graduate student, jadi untuk master atau PhD gitu. Karena dianggapnya mereka lebih expert, jadi undergrad atau anak-anak S1 itu agak sulit, apalagi setelah second year gitu. Waktu itu aku pernah tanya, gimana cara jadi asisten kan, karena waktu itu nggak tahu kalau ada formnya dan lain-lain gitu. Terus dijawab sebenarnya nggak terbuka untuk, maksudnya terbuka, tapi kemungkinan kamu untuk dapat apalagi setelah second year itu sangat kecil. Tapi don't be discouraged gitu. Kalau mau coba aja. Jadi I go for it, terus dapat itu. Kemudian setelah itu aku dapat asisten-asisten lain kayak machine learning, statistik dan lain-lain gitu. Untuk yang asisten riset itu aku dapatnya malah dari scholarship pertamanya. Jadi mengajukan sebuah proposal untuk mengadakan suatu riset selama COVID, kemudian disetujui dan dibiayai termasuk diberikan stipendium gitu. Dari situ akhirnya satu pintu membuka pintu yang lain. Setelah melakukan riset setelah 3-4 bulan ditawarin terus-menerus nih selama 2 tahun terakhir gitu. Benefitnya untuk kerja on campus itu sebenarnya nggak perlu commute, itu yang pertama. Jadi bisa dikerjakan di sela-sela kelas gitu. Kemudian memperluas hubungan dengan profesor dan PhD dan master student gitu. Aku belajar banyak dari mereka karena baik lagi teammateku bahkan itu semuanya PhD dan master student. Aku satu-satunya yang bukan PhD atau master dan belajar banyak bukan karena bidangnya agak beda ya. Jadi karena kalau master dan PhD bidangnya lebih spesifik itu, bidangnya sangat beda tapi mengajari aku kalau ada banyak banget hal-hal yang kayak spesifik banget yang sangat-sangat niche yang kita nggak tahu kalau itu tuh even exist gitu sebelumnya. Kemudian itu sih benefit nomor satunya, nggak perlu commute kemana-mana, bisa kerjain di tengah-tengah kelas, kemudian memperbesar network dan yang tadi Ariel sempat mention kalau dekat sama profesor itu sangat menguntungkan untuk minta rekomendasi letter, surat rekomendasi itu. Jadi aku jadi punya hubungan personal dengan banyak profesor dan jadi banyak kesempatan untuk join kayak conference, academic conference, research conference gitu. Thank you, Livi. Saya rasa memang penting ya. Tadi ada salah satu teman yang bilang ya, makanya have contacts. Istilahnya bukan jadi good friend dari profesor atau gimana, tapi karena punya kontak dengan dosen atau apa, dan itu membuka peluang-peluang ke depannya, seperti yang kamu bilang. I think you mentioned it's one of the course yang you have challenge with, tetapi mungkin karena your proactiveness dan karena kamu belajar dari tidak bisa menjadi bisa, you become the perfect candidate untuk bisa menjelaskan itu pada orang-orang yang nggak bisa juga. Memang betul yang kamu bilang, very rare untuk undergrad student untuk bisa menjadi teaching assistant, and that's why I'm very curious and I'm thank you for your sharing. Dan mungkin salah satu kelebihan yang bisa saya mention kepada para audience, untuk international student untuk bekerja on campus di Kanada itu tidak dibatasi waktu. Unlike kalau misalnya outside campus yang dimana dibatasi 20 jam. Walaupun di tahun ini Kanada melakukan suatu perubahan pilot study di mana sekarang off-campus work experience itu juga tidak dibatasi waktunya. Jadi bisa lebih dari 20 jam. Tetapi tentunya kita juga tetap harus bijaksana supaya kita bisa mengatur waktu kita dan jangan sampai waktu belajar kita jadi termakan terlalu banyak karena kita mencoba kerja di luar. Dan tidak semua harus menjadi asisten dosen atau asisten riset seperti Livi. Di kampus itu masih banyak peluang on-campus work experience yang tersedia, karena banyak facilities, ada cafeteria, ada library, ada international student office, dan sebagainya, yang dimana juga membuka peluang untuk international student bisa bekerja on-campus. So, thank you, Livi. Let's move on to Ariel sekarang. Mungkin bisa bicara dalam sisi co-op-nya. Oke, sebelum maaf banget Pak Welly, tapi saya bakal lebarin skop penjelasan saya co-op dan juga part-time di luar kampus.
Secara menurut saya itu singkat ya, iya Ari. secara singkat. Nggak apa. Iya, soalnya menurut saya ini poin penting juga buat orang tahu, yaitu kalau oke, saya jelasin dulu deh. Saya itu dulu kerja bukan part time, bukan co-op doang, tapi juga part time, yaitu dulu di perusahaan anaknya Indofood di sini buat ini Indomie, distribusi Indomie dulu saya. Nah, terus juga saya pernah kerja serabutan, jadi tukang angkut barang kalau orang pindahan, mover. Intinya kalau di Indo kalian mungkin taunya kuli angkut. Nah, itu menurut saya benefitnya itu bukan duit doang ya. Jelas duit itu salah satu faktor utama untuk part time di luar kampus, tapi juga kita dapat perspektif asli orang Kanada ini hidupnya bagaimana, dan kita bisa adapt lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah kerja atau mungkin kalian pursue pengalaman di luar kampus juga gitu, kalian benar-benar udah tahu gitu, udah relate sama orang-orangnya, soalnya kalian udah tahu juga orang itu hidupnya bagaimana. Apalagi kalau dulu saya waktu jadi kuliah angkut itu, saya benar-benar tahu kan, saya pindahin barang mereka semua kan, jadi saya tahu gitu hidup mereka bagaimana gitu. Kadang-kadang bisa dikasih gratis apa segala macam barang mereka, makasih banget tante gitu. Nah, itu kalau dari part time ya. Nah, kalau dari co-op sendiri itu oke, ini menurut saya salah satu juaranya Kanada, yaitu program co-op ini. Ini basically mungkin kalian lebih ngerti ini sebagai intern gitu ya. Sebenarnya emang mirip, cuman bedanya ini bener-bener ngasih kalian sneak peek dari kehidupan profesional di Kanada yang benar-benar kayak diterjuni langsung gitu loh. Oke, benefitnya apa? Itu tuh satu, kalau misalnya di Kanada kalian nanti cari kerja udah full time, itu tuh mereka biasanya minta minimal 1 tahun kerja full time. Minimal berapa. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah co-op, kalian bisa ngasih angka, gue udah pernah kerja 1 tahun, atau misalnya gue udah pernah kerja 1,5 tahun, gitu. Itu udah bagus banget, udah winning point banget dibanding orang-orang lain yang lulus kuliah tanpa pengalaman kerja full time. Itu udah sangat winning point. Terus udah gitu, kedua, kalau di co-op, itu tuh perusahaan yang buat apply mau nge-hire anak co-op itu tuh udah dipilih sama perusahaan sama sekolah-sekolah yang ngajuin program co-op gitu. Jadi kita apply bukan dari kayak LinkedIn atau Indeed gitu, kita apply dari portalnya sekolah gitu. Kenapa dipilih? Sekolah tuh juga pengen anak-anaknya belajar kan. Kita co-op ini bukan buat cari duit doang, tapi tujuan kita di sini belajar. Nah, itu dipilih perusahaan-perusahaan yang emang nge-welcome anak-anak co-op untuk ngebelajar, bukan cuman mau benefit dari anak-anak co-op gitu. Soalnya saya emang pernah dengar ada beberapa company-company yang agak ya main-main gitu, mereka mau nge-hire anak co-op emang cuman buat benefit dari negara gitu. Nah, kalau misalnya dari portal sekolah ini, itu enggak. Itu emang mereka udah dites intinya gitu. Nah, terus juga kalian tuh dikasih disupport sama sekolah. Tiap berapa lama kalian di-check-in sama orang koordinator co-op-nya dari sekolah buat nanyain kalian gimana, belajar apa gitu. Bukan gara-gara kepo, tapi mereka mau make sure kalian tuh di situ emang beneran belajar gitu loh. Bukan cuma ya udahlah gue udah masuk program co-op gue nyantuy aja. Nggak gitu. Kalian juga harus make sure kalian belajar, kalian udah ngambil semua pelajaran yang kalian bisa dapat. Dan benefit yang paling terakhir adalah menurut saya itu tuh dapat pelajaran tuh banyak banget. Kalau boleh aku ngomong, co-op 4 bulan pertama itu belajarnya lebih banyak daripada sekolah 1 tahun. Itu segitu banyaknya. Gara-gara kalian ngerti bukan cuma dari teori tapi dari praktek. Ada beberapa hal yang diajarin di sekolah tapi kalian nggak praktekin. Nah, di sini kalian benar-benar praktekin. Ditambah lagi kalian dapet tips-tips kayak yang benar-benar kalau ngomong kasar, tapi cara tololnya gitu loh, tapi works, dan itu sangat bakal membantu kehidupan kalian nantinya di kehidupan profesional gitu. Itu yang bisa aku sebarin. Saya rasa sih kalau dari Ariel yang bilang ya, kalau boleh disummarize ada 3 manfaat utama. Pertama, satu networking ya, yang Ariel bilang ya, professional networking nih ya, karena nantinya bisa membuka pintu-pintu yang lain, dan jangan lupa
bahwa di Kanada itu masih ada yang namanya post graduation work permit, yaitu izin kerja setelah lulus kuliah yang tersedia bagi murid internasional yang sudah menyelesaikan studi di sana. Dan itu bisa dapat sampai dengan 3 tahun kalau kalian menyelesaikan program yang durasinya 2 tahun ke atas, seperti S1 misalnya. Nah, jadi sebenarnya kayak Livi tadi bilang, atau nanti Ariel dan juga nanti John, sebentar lagi saya akan tanya pendapatnya, itu pasti akan menjadi door opener buat international student supaya nanti bisa mendapatkan peluang bisa kerja lanjut setelah mereka lulus kuliah lewat program post graduation work permit ini. Nah, yang kedua adalah selain networking opportunity dari co-op itu adalah learning opportunity itu sendiri. Karena co-op ini harus ambil program yang istilahnya harus kerja di bidang yang sama dengan program yang diambil. Jadi ini benar-benar part of learning gitu. Nah, makanya Ariel I think very important the way he put it, bahwa pada waktu dia 1 semester di co-op, itu malah dia belajarnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan 1 tahun di kuliah. Nah, yang ketiga adalah professional experience yang diperoleh. Karena co-op, salah satu perbedaan utama dengan magang, internship, itu adalah bahwa co-op itu bisa diambil multiple semester throughout the entire study. Jadi, very easy for Ariel atau for anyone student yang mengambil co-op pada saat lulus, mereka itu sudah bisa punya pengalaman profesional mungkin minimal 1 tahun ke atas. Karena co-op semester yang mereka ambil. Ariel, you want to say something? Go ahead. Ya, maaf Pak, saya harus koreksi dulu. Kalau misal di co-op itu kalian nggak harus ngambil program yang sama kayak kalian belajar. Kayak misalnya sekarang saya lagi co-op, saya dari communication, ya kan, ngomonginnya PR gitu-gitu. Tapi aku sekarang kerjanya marketing. Bahkan merchandising toko pun aku juga ngatur gitu. Jadi emang sebenarnya nggak perlu gitu. Aku tahu bahkan temanku ada yang dari belajarnya, waduh, molekuler biochemistry atau apa, pusing banget, kayak dengar namanya udah remet gua pokoknya gitu. Itu dia akhirnya kerjanya malah accounting gitu. Jadi ini benar-benar kalian emang free aja buat milih kalian misal mau coba kerja apa. Cuman ingat juga company itu milih kalian berdasarkan kompetensi kalian gitu. Oke, thank you so much Ariel for the info. Keren ceritanya Ariel, btw gue mau makan Indomie sama lo kapan-kapan. Kalau saya dulu internship 2 kali ya. Jadi pertama di KJRI Toronto, di Consul General of Indonesia di Toronto. Saya internship di GoTo, dan nanti Mei ini saya internship di Sun Life. Saya rasa yang menarik dari internship di KJRI Toronto sih tentang work environment-nya sih, karena pertama kali saya bekerja sama diplomat. Waktu itu salah satu kerjaan saya yang menarik adalah saya harus bikin sebuah kajian tentang gimana caranya Indonesia itu bisa berperan dalam mengekspor garam ke Kanada gitu. Dan waktu itu saya juga sampai harus bikin presentasi, dan juga yang paling menarik mungkin waktu itu saya diberi hotline HP dari KJRI Toronto, dan saya telepon perusahaan garam gitu kan. Hello, this is from consulate speaking. I'm from Indonesia gitu. Ada beberapa yang bahkan nggak mau mesra saya gitu karena takut kali apaan orang pemerintah ngejar burokrat gitu kan. Tapi itu benar-benar mengasah saya rasa dalam public speaking, mengasah saya dalam berbicara ke orang-orang yang lebih senior dari saya gitu kan. Kalau di pemerintahan kan kita harus lebih bisa mengadjust diri kita untuk bisa memberi respect ke yang atasan kita ya. Jadi hierarki itu kan sangat penting gitu dalam ke pemerintahan. Jadi kita harus benar bisa lebih respect, nggak bisa ngobrol seperti kayak sesama orang seumuran gitu kan. Saya juga belajar tentang info-info yang diplomat itu tertarik gitu. Misalnya saya terbiasa di kelas itu kalau kita baca statistik itu kita ngelakuin matematika kita yang terlalu banyak gitu kan, kita lakuin confidence interval, hypothesis testing, hal-hal yang terlalu advance gitu, yang sebenarnya kalau dalam konteks diplomat tuh mereka nggak peduli gitu kan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa mengkomunikasikan ide kita gitu. Kemarin yang paling menarik sih memang sih tentu di GoTo ya. Saya
GoFood, di GoFood as GoFood Growth Strategist di bidang GoFood. Sebagai growth strategy itu panggilan mereka buat business intelligence. Jadi kalau misalnya di company lain mungkin akan dibilang business intelligence intern. Ini memang khusus di Gojek mereka ada sebutan growth strategist. Itu menarik banget karena di GoFood itu saya nggak pernah dituntun beneran perlahan-lahan untuk mempelajari apa yang saya perlu pelajarin. Karena misalnya contohnya gini, untuk mengakses database kita menggunakan Python dan SQL waktu itu. Dan saya bukan computer science major gitu kan. Dan itu baru buat saya. Nggak ada yang ngajarin saya. Nggak ada manajer saya nungguin saya, John, gini caranya kamu pakai, kamu buka database-nya. Nanti kalau kamu sudah dapat, ini cara kamu bikin visualisasinya, ini data itu sekitar 200.000 data dari pengguna aplikasi GoFood di seluruh Indonesia yang saya dapat akses. Dan saya bisa buka database-nya secara langsung ya. Jadi melihat database Gojek itu bagaimana gitu secara langsung. Jadi kalau misalnya mungkin kalau dulu belajar di kelas bisa kita bikin kode sesusah apapun karena komputer kita jalanin kode yang simple gitu kan, jadi bisa cepat. Kalau misalnya di database yang live dari sebuah company yang sebesar itu, terkadang kita jalanin kode yang kayak seharusnya simple gitu, tapi karena datanya baik banget gitu, bisa jadi kalau kalian jalanin di jam 1 siang, lagi jam sibuk kerja di hari Senin, itu bisa sampai 10 menit, kalian bingung kenapa gitu, ternyata karena memang servernya lagi banyak akses, jadi karena subuh sampai malam gitu. Saya nggak pernah ada background coding, jadi saya sedikit dicemplungin sebenarnya gitu kan. Satunya lagi kita punya data proyek untuk mempelajari gimana caranya si GoFood ini mampu expand ke kota-kota lain. Jadi saya harus memberi kajian tentang kota-kota di Indonesia. Tapi kita sudah punya datanya. Gitu. Tapi datanya ini data berbentuk sekitar 200 kota di Indonesia dengan data-data poin yang cukup banyak dari dari misalnya data tentang trade, tentang import ekspor, tentang tentang lokal demografik sosial dan beneran saya nggak ada manajer yang menuntun saya gitu kan, karena saya suka bilang ke teman saya di Gojek tuh ya everyone is too busy for you gitu, nggak ada waktu buat terus gitu. Jadi kita harus benar-benar kerja itu bisa independen. Ya udah gitu, saya akhirnya mempelajari sendiri cara coding bahkan di Excel juga gitu, karena bahkan standarnya juga di sana SOP-nya kalau di Excel pun kita diminta untuk jangan kita harus bisa menggunakan coding fungsi-fungsi coding yang tersedia di Excel, bahkan di Excel pun seperti itu. Jadi John, apakah internship yang macam itu lebih membantu kamu atau lebih malah lebih berat gitu? Karena istilahnya kamu harus inisiatif sendiri, mencari informasi tanpa ada bimbingan. Dan apakah itu memang typical internship seperti itu atau ini kebetulan pengalaman khusus kamu saja? Mungkin itu pengalaman khusus saya karena memang mereka lagi ada 2 proyek berbeda yang lagi berjalan dan saya rasa waktu itu memang manajer saya lagi kewalahan gitu. Jadi saya nggak bisa bilang untuk yang lain. Kalau menurut saya mungkin ada faktor karena manajer saya waktu itu lagi kesibukan. Buat saya pribadi sebenarnya saya senang banget gitu, karena saya cuma pernah 1 tahun computer science, bebas saya dipaksa dalam waktu nggak nyampe 3 bulan itu saya harus masukin kotak saya gitu kan pengalaman coding apa yang sebelumnya saya nggak pernah ada gitu kan, dari coding di Excel, coding di SQL, coding di Python. Saya pakai materi-materi untuk nanti juga dari coding, data-data coding itu untuk nanti dipresentasikan gitu kan, sebagai sebuah visualisasi dan sebagainya. Jadi saya rasa itu sebenarnya sangat lebih membantu daripada saya mungkin kalau kayak tadi Ariel bilang ya, daripada bahkan mungkin belajar di sekolah. Kenapa? Karena nomor 1 saya tahu ini saya pakai di kerja. Gitu. Kalau saya belajar di kelas mungkin saya apa yang membuat saya pikirin gimana caranya saya bisa dapat nilai bagus di tes gitu. Tapi ini beda gitu kan. Saya pingin pakai ini karena saya butuh pakai ini buat kerjaan saya. Dan jadi saya walaupun juga belum tentu berhubungan dengan bidang studinya secara langsung, tapi skill yang didapatkan dari internship itu mungkin bisa applicable ya across different sectors ya.
Tapi mungkin Iya, nanti praktis. lebih praktikal ya dalam berbagai pengalaman kerja. And hopefully di internship kamu nanti yang dengan Sun Life, karena itu tentunya lebih familiar ya industrinya ya dengan bidang yang kamu pelajari di aktuarial. Semoga internship itu nanti akan lebih komprehensif lagi benefit yang bisa didapatkan. Thank you, John. Oke. Thank you Pak Willy. Sama-sama. Sebelum kita tutup, saya minta tolong dari semua panelis kita memberikan one short advice. Nah, masing-masing bisa tolong kasih satu advice saja untuk para audience kita. Mengingat mereka ini mungkin memiliki interest untuk studi ke Kanada, mungkin sebagian sedang preparing, sedang planning, atau bahkan mungkin ada yang sudah mau berangkat nih bulan September ke Kanada. Nah, kira-kira advice apa dari kalian? Because you will be giving the advice from your own experience. Mungkin kita bisa mulai dari Safir dulu, silakan. Boleh. Advice-nya reach out ke Permika chapter dimanapun kalian akan ada itu. Karena jujur banget, kita tuh dari Permika pun ini lagi misinya itu merangkul anak-anak yang mau masuk ke Kanada gitu. Jadi kayak bisa biar kita organisasinya tambah gede. Jadi dari kaliannya intinya advice dari aku personally, reach out ke Permika karena kita malah senang untuk bisa ngebantu kalian dan tahu kalau misalnya kalian mau ke daerah kita. Itu senang banget. Jadi kayak dan welcome dan senang untuk membantu. Jadi intinya reach out ke Permika kalau misalnya perlu further questions gitulah. Malah kita bisa jangan lupa info Permika Winnipeg-nya di-share di chat box supaya nanti bisa di-reach out sama teman-teman di sini. Nah, karena Safir sudah bilang reach out Permika chapter, yang lainnya sudah nggak boleh ngomong yang sama ya, karena sudah berlaku untuk semua. Nanti semuanya jawabnya gitu, nggak lucu dong. Jadi semuanya udah tahu, bisa reach out ke Permika masing-masing nih, karena mereka semua sudah tahu nih Permikanya di mana. Jadi tolong John, Ariel, Camille, Livy mungkin bisa di-share kontak Permika chapternya masing-masing. Okanagan, Montreal, Vancouver, dan Toronto. Tapi tipsnya nggak boleh sama. Untung nih, Safir udah duluan, dia nembak ini duluan nih, pinter nih. Oke, sekarang, sorry Safir, you want to say something? Go ahead. Sorry, dan ini juga harusnya, kalau misalnya udah ambil nih, harusnya Livia emang lebih berhak untuk ngomong ini, tapi juga Permika Nasional itu jangan, pokoknya harus di-follow, itu harus banget. Itu udah fix iya, banget. pasti dong. Pasti ya. Jadi Livia juga udah masukin tadi saya lihat untuk tag IG-nya Permika Nasional. Oke. Sekarang kita mulai dari yang ini dulu ya. Sekarang Camille, apa nih? Go ahead, Camille. Saran aku adalah GPA itu penting, tapi enjoy juga pengalaman di kota atau di universitas manapun yang kalian nanti diterima gitu. Mantap. So yes, academic and social ya, sudah jauh-jauh ke Kanada. Persis, I like the way Camille put it. Kalau memang udah ada kesempatan studi keluar, ya ngapain cari yang dekat-dekat, sekalian yang jauh. It's a brand new experience, being independent on your own. All the best to you, Camille ya, dan juga Safir. Sekarang move on, Livy, saya kasih kamu waktu paling lama ya. Jadi kamu pikir dulu, karena yang lainnya nanti jawabannya udah kejawab. Because you're the president, so I'll let you wrap up the session. Kita lanjut dulu ke John. Gimana John? A word of advice? Banyak cari pengalaman karena aku merasa pengalamannya benar-benar influential buat aku selama aku di Kanada. Jadi sejauh ini semuanya itu di luar sekolahku, whether it be internship di GoTo, pengalaman di Permika Toronto, Permika Nasional, pertemanan, persahabatan. Kalau bisa cari teman yang cari komunitas di agama kalian. Jadi misalnya aku kan agama Kristen, aku cari gereja lokal di sini. Banyak banget, saya nggak terlalu bisa cerita karena cukup personal ya, tapi ada banyak kejadian-kejadian dalam hidup saya yang karena saya punya komunitas dari satu agama ini, mereka orang Indonesia juga, mereka benar-benar membantu saya. Jadi cari orang yang bisa ngebantu kalian kalau kalian yang butuh bantuan. Jadi jangan lupa, community is also very important, whether social, academic, professional, semuanya. Dan tentunya karena di Kanada ini juga ada diaspora Indonesia, jadi banyak juga tempat-tempat beribadah, bukan hanya dari Kristen saja, tapi juga dari Muslim dan sebagainya yang bisa dikunjungi.
selama kalian ada di sana. Jadi untuk ada tempat beribadah dan juga untuk komunitas support untuk mendukung kalian yang studi di luar. You are not on your own. Thank you, John. Ariel, getting difficult nih. All the good ones are taken. Nggak apa, udah kepikir. Tapi sebelumnya saya bakal nge-cheat. Maaf banget, saya bakal kasih 2 tapi super singkat. Nggak apa-apa. Oke, ya. nggak apa-apa. Oke. One by one, get one. Oke, mantap. Saya suka. Gitu dong diobral. Oke, yang pertama, itu kalian jangan fokus sama ranking universitas. Jangan sama sekali jangan. Kalian mungkin sekarang mikir udah UBC, McGill, UToronto, segala macam gitu-gitu, tapi beberapa universitas paling bagus di Vancouver yang aku tahu itu bahkan nggak masuk di 1000 pertama. Itu, jadi kalian cari dulu research kalian mau apa, kejar di situ. Kalian bahkan lihatnya jangan lihat dari yang official doang, lihat juga misalnya dari Reddit, dari Facebook gitu-gitu, chatter-chatter orang lokal. Soalnya mereka yang paling tahu universitas bagus di sini itu sebenarnya apa gitu. Yang kedua adalah ini mungkin agak nyerempet sama Kamil. Coba hobi baru. Udah jauh-jauh ke sini di Kanada tuh offernya banyak banget. Kita punya winter kayak tadi Pak Welly bilang, bisa snowboard, bisa ski. Kalian bisa cobain itu. Hiking, gunungnya juga bagus banget, kacau banget, nggak ngerti lagi. Itu kalian cobain semua gara-gara ini bakal pengalaman once in a lifetime. Gitu. Kalian di sini bukan buat nyari hidup, nyari nyari nilai, tapi juga nyari pengalaman hidup kalian dan nyari memori. Itu yang perlu diingat. Gitu. Thank you so much, Ariel. It's true yang Ariel sampaikan. Selain kita jangan hanya terpaku pada global ranking, karena kadang-kadang program yang ingin kita pelajari belum tentu tersedia di universitas tersebut, dan universitas yang justru menawarkan program itu mungkin justru adalah yang paling tepat. Intinya, lakukan research yang terbaik. Dan yang kedua, always open to new things. Betul, baik indoor, outdoor activities, pursue your hobby, and make the most out of your opportunity untuk bisa studi di Kanada. Now, last but not least, Livy udah berpikir, waduh, baru kepikir ini diambil. So, Livy, I'll let you conclude sebagai presiden juga dari Permika Nasional. Kira-kira apa nih tipsnya? Silakan. Tipsnya 2 juga, 1 atas nama pribadi, 1 atas nama Permika Nasional. Atas nama pribadi, teman-teman, don't be afraid to try and to fly. Kalau misalkan teman-teman udah dapat apa yang teman-teman mimpikan, apa yang teman-teman mau, jangan lupa buat turn back around dan help the next one in line. Tips atas nama Permika Nasional, kalau teman-teman masih bingung mau kuliah di mana, kuliah apa, boleh langsung reach out ke Permika Nasional. Kita punya representatif dari berbagai kota di Kanada. Kita bisa bantu teman-teman untuk connect ke komunitas Indonesia juga di sini. Kalau misalkan kayak yang tadi Ariel bilang, mungkin banyak university yang nggak masuk ke global ranking atas nama apapun penilaiannya itu. Kita bisa bantu kalau misalkan emang ada university apa yang teman-teman mau. Dan mungkin tadi banyak pertanyaan, banyak pertanyaan yang masuk ke chat pribadiku. Kalau misalkan belum terjawab, boleh DM langsung ke Instagram Permika Nasional, nanti kita bantu. Oke, thank you so much, Livy. I think that's very helpful. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik nanti bisa diarahkan ke Permika Nasional, dan jangan lupa untuk bisa mengunjungi Study in Canada Fair kita yang akan diadakan mendatang. Nah, tentunya yang tadi Livy sampaikan itu menurut saya sangat penting ya. Always remember, semua yang banyak yang studi keluar ini adalah once you were helped, but now you're also becoming the help itself untuk yang lain. Jadi terus lakukan itu, dan ini exactly yang dilakukan oleh Permika Nasional yang ada di sini. Mereka semua berbicara dari pengalaman mereka tanpa ada semuanya menyempatkan waktu, padahal sudah malam-malam, sudah sibuk kuliah dan sebagainya, tapi mereka semua masih ada di sini join dengan kita karena mereka berbagi pengalaman. So thank you very much Permika Nasional atas sharing kalian. Dan sekedar info ya dari yang disampaikan Livy, sebenarnya kita masih ada Permika chapter di kota-kota lain yang tidak atau tidak sempat atau berhalangan hadir hari ini. Ada dari Permika yang ada di Edmonton, ada yang di Calgary, dan setahu saya di Ottawa juga ada. Jadi, please reach out to Permika Nasional apabila kalian tertarik untuk di kota-kota itu yang lainnya. So, without further ado, Canadian Education International Indonesia sekali lagi mengucapkan terima kasih
atas kalian yang sudah mengikuti acara ini, dan terima kasih untuk semua panelis kita dari Permika Nasional. Thank you, Livi. Thank you, Ariel, John, Kamil, dan Xavier. Hope we can collaborate again, and wish you all a great weekend. Bye-bye.